Di dunia yang penuh oleh iblis yang begitu mengerikan, tak disangka ada seorang pria desa yang hidup tenang di pedesaan. Kemudian tanpa sengaja terjebak dalam sebuah dimensi lain dan dia pun bertahan hidup di desa. Hingga pada akhirnya dia dikenal sebagai sosok legenda. Dia bahkan mencoba berhadapan dengan si Ratu Iblis yang sudah lama menguasai dunia. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan mengatakan jika ini adalah dunia yang milik pedang dan sihir, di mana yang kuat akan berkuasa. Sebuah benua yang disebut sebagai benua pahlawan saat ini sedang berlangsung perang besar-besaran. Di sini, Ratu Iblis benar-benar tak terkalahkan. Dia bahkan menantang semua ras dengan mutlak. Banyak orang yang ada di tempat itu. Di bawah kekuatan Ratu Iblis yang menghancurkan, serangan pasukan iblis tak tertahankan. Dan kota-kota raja dari berbagai ras runtuh satu persatu. Tak lama kemudian hanya manusia yang masih bertahan. Para pasukan iblis benar-benar kejam dalam melakukan penindasan. Namun, dengan pemberontakan di dalam sungai manusia, garis pertahanan terakhir kota raja juga akhirnya hancur. Manusia mengumumkan kekalahan mereka. Dengan begitu, Ratu Iblis yang disebut sebagai yang terkuat dalam sejarah, yaitu Elizabeth, secara resmi naik tahta di dunia ini menjadi satu-satunya raja di dunia. Bisa dikatakan jika ini adalah kekuasaan mutlak. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan kota raja manusia yang mana pada saat ini semuanya telah hancur begitu saja. Dan yang tertinggal kini hanyalah seorang raja. Di sana, raja pun mengatakan kepada Elizabeth, "Elizabeth, jangan berpikir bahwa kau benar-benar menang dengan cara ini. Masa depan masih ada di pihak kami. Pahlawan legendaris akan mengalahkanmu sepenuhnya." Tak lama kemudian si raja pun ditendang oleh sosok pria yang ternyata telah berkhianat kepada para iblis. Dia mengatakan kepada sang raja itu, "Guru Barrow, tolong pahami situasinya. Sekarang, Yang Mulia tidak meminta pendapat Anda, melainkan memerintahkan Anda." Dia adalah putra mahkota manusia, yaitu Whis Malfoy. Whis benar-benar mengkhianati para manusia. Di sana, sosok dari Barrow mengatakan, "Kamu pengkhianat manusia yang membunuh ayahmu dan menyambut musuh. Sia-sia, aku menganggapmu sebagai pahlawan legendaris dan membina kamu selama ini." Si Whis yang mendengar hal itu pun kemudian sangat-sangat emosi. Dia pun lantas menyerang ke arah si Barrow itu, sehingga dia mengatakan, "Omong kosong semuanya. Dan karena kau begitu merindukan ayahku yang tidak berguna itu, aku akan mengirimkanmu untuk bertemu dengannya sekarang juga." Bisa dikatakan, si Whis akan segera membinasakan Barrow di sana. Ketika ini terjadi, sosok dari Ratu Iblis membatalkan hal itu dan mencegahnya. Si Barrow pun untuk sementara berhasil untuk selamat. Elizabeth kemudian mengatakan kepada Barrow, "Kau bilang masa depan akan ada di pihakmu. Aku pasti akan gagal. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu lebih menderita daripada mati." Raja Iblis ini benar-benar akan membuat sosok dari Barrow merasakan sakit yang sepenuhnya. Ratu Elizabeth kemudian mengatakan, "Pemandangan yang kulihat dengan penglihatan masa depan adalah ketika pahlawan legendaris mencabut pedang suci. Dan itu adalah hari akhir dari pemerintahan ras iblis." Di sana, si Barrow lantas mengatakan, "Pedang suci adalah yang tertancap di batu altar di aula besar. Aku tidak akan pernah memberitahumu sepeser pun. Aku tidak akan pernah mengatakan sosok si legendaris manusia itu." Sesaat setelah itu, Ratu Iblis kini memandang telak ke arah si Barrow. Dia kini sadar jika pedang itu sudah ada di tempatnya. Pedang itu bernama Pedang Suci Alpha, di mana dikatakan bahwa pedang legendaris ini akan dicabut oleh pahlawan legendaris. Dan jika itu terjadi, Ratu Iblis sangat ingin untuk menantangnya. Ratu Iblis sangat menunggu momen itu, karena ini sangat menarik sekali. Ratu Iblis kemudian juga mengatakan, "Aku akan menunggu kedatangannya dengan baik di tempat ini." Manusia ini pun dibiarkan hidup untuk jadi saksi sejarah.
Kekuasaan pun kini resmi dipegang oleh Ratu Elizabeth. Di tahun pertamanya, di bawah pemerintahan Elizabeth, semuanya kini tampak banyak sekali para iblis. Di tahun kedua, di bawah pemerintahan Elizabeth, kini juga semakin banyak para iblis yang sedang bergerombol. Di tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima itu semakin berkembang pesat, dan ini seakan-akan membentuk dinasti iblis yang begitu kokohnya. Singkatnya, tibalah di tahun ke-15 di bawah pemerintahan Elizabeth, di mana saat itu banyak sekali transaksi yang mulai terjadi, mulai dari transaksi perdagangan maupun transaksi untuk hal lainnya. Di bawah pemerintahan mutlak Ratu Iblis, semua aturan kuno dan ketidaksetaraan antara berbagai ras dibatalkan. Semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa pertikaian. Semua orang bisa hidup bahagia dan mengembangkan bakat mereka. Ini dilakukan oleh Ratu Iblis karena dia sangat ingin untuk mendapatkan bakat yang dikatakan sebagai legendaris yang nanti mampu untuk menandinginya. Bisa dikatakan jika ini adalah benua pahlawan yang akan memasuki zaman keemasan mereka yang belum pernah ada sebelumnya. Meski demikian, banyak sekali yang menolak tentang rancangan dari Ratu Iblis ini karena mereka khawatir perdamaian langka akan hancur. Muncul juga aliansi anti pahlawan yang dimana menentang keras kedatangan pahlawan legendaris yang digadang-gadang. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan istana iblis, tepatnya di mantan kota raja manusia. Ratu Elizabeth mulai berbicara di tempat itu. Dia mengatakan, jadi tentang pahlawan legendaris itu masih tidak ada kabar apa-apa. Semua para bawahan dari Ratu Iblis kini mulai bersuara. Salah satunya adalah Menteri Raspberry yang bernama Twila. Twila mengatakan, Yang Mulia, Raspberry telah memobilisasi semua pohon dan serangga untuk mencarinya, tapi masih tidak menemukan jejak sosok pahlawan legendaris itu. Kemudian ada Menteri Ras Kurcaci yaitu Heimerdinger, yang dimana dia mengatakan, kami Ras Kurcaci tidak terlalu pandai dalam mengumpulkan informasi. Tapi berdasarkan umpan balik terpusat dari berbagai tokoh senjata, juga tidak ada yang mencurigakan. Kemudian ada juga Menteri Ras Manusia Aristotle. Dia mengatakan, menurut pendapat saya, bahkan jika pahlawan itu benar-benar muncul, dia hanya bisa berharap bisa melawan kita semua dengan kekuatannya sendiri, sama sekali tidak perlu untuk ditakuti. Setelah itu ada juga Menteri Ras Iblis yaitu Jim mengatakan, Aristotle, kamu baru datang jadi kamu tidak tahu. Yang Mulia tidak takut pada pahlawan legendaris itu. Sebaliknya, Yang Mulia sangat mengharapkan kedatangannya. Untuk menghadapi ramalan itu, Yang Mulia telah mempelajari semua jenis kitab sihir dan seni bela diri. Setelah itu juga ada Menteri Ras orang-orang Mugoni, yang dimana dia bernama si Mugul. Mugul mengatakan, asalkan Yang Mulia mau bisa membuat seluruh benua pahlawan menjadi abu dalam sekejap, itu akan benar-benar terjadi. Setelah itu, Twila kembali berkomentar. Dia mengatakan, semua ini salah Barrow yang bodoh itu. Apa-apaan? Dia meramal penglihatan masa depan. Itu semuanya omong kosong. Dengan pemerintahan Yang Mulia, itu adalah berkah bagi kita semua. Pahlawan legendaris itu biarlah dia mati saja. Tak lama kemudian, Barrow pun datang ke tempat itu dan kini dia dengan lantangnya menyuruh pahlawan untuk segera melawan. Dia juga pada saat ini telah menjadi ketua penggemar Ratu Iblis, ketua asosiasi anti pahlawan legendaris. Tak lama kemudian Ratu Iblis mulai muncul di tempat itu dan kini dia mulai membuat badan dari si Barrow seakan-akan terjebak begitu saja. Barrow kini dipertanyakan oleh Ratu Iblis, jelaskan dengan baik kepada aku di manakah pahlawan dalam ramalan itu. Kemudian si Barrow mulai menjawab itu dengan penuh ketakutan. Dia mengatakan, sebenarnya penglihatan masa depan juga tidak selalu akurat ketika objeknya adalah makhluk yang jauh melampaui pemahaman ramalan itu seperti Yang Mulia. Kemudian pernyataan itu pun dibenarkan oleh Wis Marfoy. Dia mengatakan benar, menggunakan ramalan yang membosankan itu untuk Yang Mulia sudah merupakan penghinaan besar. Yang Mulia sama sekali tidak perlu peduli.
karena itu hanya membuang waktu saja. Aku juga punya penelitian yang baru saja kulakukan." Ketika Malfoy mengatakan hal itu, si Ratu Iblis kini mengamuk dan langsung menghajarnya begitu saja. Ratu Elizabeth mengatakan, "Menjauhlah dariku karena kau ini tidak penting." Malfoy pun mau tidak mau harus menerima hal itu. Tak lama kemudian, Ratu Elizabeth pun semakin emosi. Dia pun kini mengeluarkan kekuatannya di tempat itu dan membuat si sampah kini seakan-akan termasuk ke dalam sebuah tembok. Ya, kini orang itu benar-benar telah dibinasakan. Ratu Elizabeth kemudian mengatakan, "Aku, sang raja, telah mencapai puncak dunia, menguasai kekuatan dunia. Aku menunggu pahlawan legendaris untuk menantangku dan kemudian menjadi batu loncatan untuk ketenarannya." Di sini, si Ratu Iblis juga telah mempelajari semua buku-buku sihir kuno dari benua pahlawan, dan setelah berbagai kesulitan, dia menciptakan Doomsday Magic untuk menunggu tantangan dari para pahlawan. Si Ratu Iblis pun benar-benar ingin mencari tahu keberadaan dari sosok pahlawan legendaris itu. Dia kini melihat ke arah pedang suci dan dia sadar jika dia harus segera melakukan sebuah tindakan. Dia kini mulai mencoba mencabut pedang itu. Para bawahan kini sangat ketakutan karena itu seakan-akan menghancurkan sesuatu. Tapi si Ratu Iblis tidak peduli akan hal itu. Dia mengatakan, "Aku akan melihatmu secepatnya, dasar pahlawan legendaris." Dia pun kini mulai mencabut pedang itu dengan sekuat tenaganya. Semua bawahan kini merasakan efek kekuatan yang begitu luar biasa di sana. Mereka sadar jika sebentar lagi sang Ratu Iblis benar-benar akan mencabut pedang suci itu. Tak butuh waktu lama, ledakan besar pun terjadi di sana dan seketika saja pedang itu berhasil dicabut oleh Ratu Iblis. Si Ratu Elizabeth pun mengatakan, "Siapa bilang hanya pahlawan legendaris yang bisa mencabutnya? Aku hari ini bisa melakukan itu." Tak lama setelahnya, Ratu Iblis pun kini seakan-akan mempunyai pandangan di matanya. Dia pun kini melihat ada seorang pemuda yang ternyata sedang bersembunyi yang dikatakan sebagai pahlawan legendaris. Dengan menggunakan abyss magicnya, si Ratu Elizabeth mulai mencari tahu keberadaan pemuda itu. Ya, kini sosok dari si Malfoy mencoba untuk menghentikan itu karena dia sangat ingin berada di samping dari si Ratu Iblis. Tapi sayang, Ratu Iblis menolaknya karena dia sendiri yang pergi ke dimensi pemuda itu. Si Malfoy pun mau tidak mau merelakan kepergian dari sang ratunya. Kita pun diperlihatkan dengan keadaan di desa pemula, tepatnya keadaan di desanya si pemuda legendaris yang diramalkan. Dia pada saat ini berhasil bercocok tanam dan dia sudah sungguh sangat menyenangkan dengan kegiatannya hari ini. Pemuda desa ini bernama Leping. Di dunia nyata, dia hanya seorang pekerja kantoran biasa. Hidupnya datar-datar saja, tidak suka bermain game atau menonton. Satu-satunya kesenangan mungkin adalah menyaksikan video pendek favoritnya di perjalanan kerja. Saat itu, dia melihat video tentang orang yang sedang bertani. Di video itu, si petani mulai mengajari cara yang benar untuk memupuk. Dengan adanya hal yang seperti itu, sosok dari si Leping pada saat itu sangat iri. Dia mengatakan, andai saja dia bisa hidup seperti ini, karena ini tentunya sangat bagus. Saat kemudian tiba-tiba saja dia pun malah terjebak ke dunia yang mana itu merupakan desa pemula ini. Meskipun demikian, Leping terus mencoba untuk bertahan hidup. Dengan berbagai keterampilan yang dia miliki dan dengan bantuan bimbingan sistem pemula, dia pelan-pelan mempelajari keterampilan bertahan hidup dasar di desa ini. Sebenarnya, si Lin Feng tidak tahu apapun tentang dunia yang berbeda ini sama sekali. Tapi tidak apa-apa, karena hidup di pedesaan seperti ini adalah hal yang dia inginkan. Rasanya tubuhnya juga lebih sehat daripada saat bekerja. Tak lama kemudian, sistem pun mengatakan kepada Leping, "Halo pemain,
setelah periode pelatihan pemula ini Anda telah sepenuhnya memenuhi syarat untuk meninggalkan desa pemula. Silakan mulai petualangan Anda. Dengan adanya hal ini, Leving pun sadar jika dia harus segera pergi dari tempatnya. Ya, sistem kemudian mengatakan, setelah meninggalkan desa pemula, Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang lain di dunia ini. Anda bisa belajar berbagai keterampilan pedang dan sihir dari mereka, menjadi pahlawan legendaris, dan membunuh Raja Iblis. Silakan mulaikan petualangan Anda itu. Leping yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, tapi aku sama sekali tidak ingin membunuh Raja Iblis apapun. Tidak bisakah aku terus hidup di sini? Sistem yang mendengar itu kemudian mengatakan, tentu saja tidak bisa. Membasmi Raja Iblis adalah misi pemain. Silakan mulaikan petualangan Anda. Setiap waktu, sistem terus memperingatkan sosok dari Leping agar bergegas melakukan misi ini. Sistem terus mendesaknya untuk meninggalkan desa pemula dan mulai berpetualang. Tapi sayang, sosok dari Leping jelas menolak hal itu. Dia kini tidak peduli dengan apa yang dikatakan Raja Iblis. Dia hanya ingin hidup yang seperti ini terus. Dia kemudian sadar jika ada sebuah tempat yang dimana itu adalah penghalangan waktu yang khusus yang bisa menyembunyikan desa pemula sepenuhnya untuk keamanan. Dan di dalam penghalang ada hari yang jauh lebih dari 24 jam persepsi waktu, yang juga memungkinkan si Leping melakukan lebih banyak hal yang dia sukai. Leping setiap hari terus bertani dan bercocok tanam. Si Leping pun sadar meskipun dia masih tidak tahu apa-apa tentang pedang dan sihir, tapi bagi dia tidak perlu keluar berpetualang karena hal-hal itu tidak penting sama sekali. Melalui penukaran poin dari tugas pemula, Leping perlahan-lahan membangun rumah pedesaan idamannya dari nol. Sampai suatu hari tiba-tiba sistem pemula pun error dan kemudian menghilang begitu saja. Meski demikian, dia pun terus melanjutkan hidup hingga pada saat yang sekarang dia pun kini masih bisa untuk terus bernafas. Leping kini berhasil untuk bekerja seharian. Dia pun kini mulai kelaparan, jadi dia harus menyiapkan hal itu semuanya. Di sana Leping berniat untuk membelah kayu agar dia bisa membuat kayu bakar. Tapi dia kemudian teringat jika dia ketinggalan kapak dazuangnya. Ketika dia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba langit kini menjadi sangat aneh sekali. Si Leping kini mulai melihat ke atas dan dia sadar jika saat ini kemungkinan akan muncul sesuatu. Benar saja, Ratu Elizabeth kini muncul seketika. Ratu Elizabeth kemudian mengatakan, "Aku menemukanmu, pahlawan legendaris." Ketika ini terjadi, si Leping malah merasa jika ini adalah tanda-tanda mau hujan. Dia pun bergegas untuk pulang karena baju sama ikan asinnya belum dibawa ke rumah. Dengan adanya hal ini, Ratu Iblis benar-benar bingung tentang kondisi yang dia alami ini. Kemudian Leping pun akhirnya tiba di rumah dan dia telah berhasil untuk mengangkat jemuran dan juga ikan busuknya. Setelah itu tak diduga ada anjing peliharaan dari si Leping yang dimana itu dikenal dengan nama Wang Chai, anjing peliharaan elektronik untuk temannya si Leping. Leping kini menyuruh Wang Chai untuk segera masuk karena sebentar lagi akan segera hujan. Tetapi Wang Chai menggonggong terus dan seakan-akan ingin menunjukkan sesuatu kepada si Leping. Leping pun kini mulai melihat ke atas dan dia sadar jika ada benda aneh di langit. Dengan adanya hal ini, membuat Ratu Iblis mulai berkomunikasi dengan si Leping itu. Dia mengatakan, "Kau ini cukup bodoh. Bagaimana kau berani memanggilku sebagai benda?" Tak lama kemudian, Leping mengatakan, "Tidak, maafkan aku tadi, aku tidak melihatmu dengan jelas." Ketika ini terjadi, Ratu Iblis mulai mengeluarkan kekuatannya di sana. Serangan mendadak pun mulai dilakukan dan kini membuat Leping harus mencoba untuk menahannya. Di saat ini terjadi, tak diduga Leping pun berhasil mendapatkan pedang suci yang kini ada di tangannya.
Dengan apa yang terjadi ini, Leping benar-benar tidak menyangka kenapa semuanya menjadi seperti ini. Leping kini mulai khawatir tentang keadaannya. Sementara dari pandangan Ratu Iblis sadar jika sosok pemuda ini masih begitu lemahnya, bahkan lebih lemah daripada prajurit biasa. Meski demikian, Ratu Iblis sangat menyangka jika sepertinya pemuda ini menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Ratu Iblis pun mulai mengeluarkan kemampuannya. Dia menegaskan, "Aku adalah Elizabeth, Ratu Iblis terkuat dalam sejarah. Dan hari ini, aku akan menghancurkanmu." Serangan besar akan segera terjadi di sana, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Ratu Elizabeth benar-benar ingin membinasakan sosok Leping di tempat ini. Ketika ini terjadi, Ratu Iblis kini mulai menggunakan sihirnya. Dia mengatakan, "Aku adalah Elizabeth, Ratu Iblis terkuat dalam sejarah, dan hari ini aku akan membinasakanmu." Dengan adanya hal ini, Leping pun semakin khawatir. Dia tidak menyangka jika hari ini akan tiba, padahal dia belum pernah keluar dari tempat ini. Setelah itu, tak diduga, anjing robohnya pun menggonggong ke arah Ratu Iblis itu untuk melakukan provokasi. Leping jelas melarang hal itu karena itu terlalu berbahaya. Pada saat ini, si Ratu Iblis menggunakan Abyss Magic yang dimana itu lantas langsung memusatkan kekuatannya ke sebuah domain. Serangan telak pun mulai dikeluarkan di tempat itu dan langsung diarahkan ke arah si Leping itu. Di tengah ketegangan ini, akhirnya Leping teringat tentang perkataan dari sistem sebelumnya, yang dimana pertemuan antara pahlawan dan Ratu Iblis tidak bisa dihindari, bahkan jika Leping tidak pernah meninggalkan desa sekalipun. Dengan kondisi ini, Leping pun mengatakan, "Kalau begitu, aku tidak perlu banyak melakukan tindakan lagi." Leping kemudian bergegas masuk ke dalam rumahnya. Leping kini masuk ke dalam sambil tersenyum ke arah si Ratu Iblis. Dia kini sudah merasa puas dengan kehidupan yang dia jalani. Dia mengatakan, "Aku tidak menyesal sedikit pun. Aku tahu bahwa aku bisa menghabiskan banyak waktu bagi aku di sini. Pada akhirnya, biarkan aku kembali ke nol bersama rumah ini." Leping pun kini bergegas masuk ke dalam rumahnya itu. Dan di kondisi ini, si Ratu Iblis malah berpendapat yang berbeda. Dia tadi mengira bahwa senyum yang ditampilkan oleh Leping sebelumnya adalah senyum yang menantang. Ya, ini adalah perspektif yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth pun sangat marah dan dia kesal karena bocah ini terlalu sombong di hadapannya. Dia pun kini lantas mengarahkan berbagai serangannya ke arah rumah itu, sehingga dengan kondisi demikian tadi juga si anjing robot kini mulai mencoba untuk melawan. Sistem yang ada pada tubuhnya seakan-akan mulai error begitu saja, dan dia berhasil untuk melakukan sebuah teknik perlawanan di tempat itu. Dengan adanya kekuatan tembakan dari si robot itu seakan-akan mampu untuk mengalahkan berbagai serangan dari Ratu Iblis sebelumnya. Tembakan-tembakan dari robot anjing itu benar-benar on target sekali, dan itu cukup mencengangkan bagi si Ratu Iblis. Si robot anjing ini benar-benar dalam kondisi yang cukup sempurna. Pada saat ini, Ratu Iblis mengatakan, "Wah, seperti yang diharapkan, pahlawan dari legenda ini berani bersikap sombong di hadapanku. Ternyata dia punya alat untuk mengandalkan sihir canggih dengan kesadaran yang terbangun." Meski demikian, Ratu Iblis mulai emosi. Dia kini mengatakan, "Tapi di hadapanku, semua ini hanyalah sampah saja." Lagi dan lagi, serangan mulai ditimbulkan oleh sosok Ratu Iblis, dan ini dikenal dengan nama serangan Apocalypse Magic, yang dimana itu dapat menghancurkan dunia sekalipun. Sekarang ini, Ratu Iblis pun juga mengatakan, "Aku sudah kehilangan minat untuk menyelidiki bocah ini. Mari akhiri sekarang juga." Si Ratu Iblis juga mengkombokan serangannya tadi dengan sebuah teknik air casting, yang dimana itu menimbulkan efek kekuatan yang sangat terlihat kuat. Dan di saat ini terjadi, tak disangka robot anjing juga berhasil mempelajari teknik dari Ratu Iblis ini, sehingga dia pun mulai mencoba untuk menghadapi hal itu. Dia menggunakan calculation complete, yang dimana dia pun kini mewujudkan sebuah teknik sihir yang cukup membingungkan. Dengan teknik bola hitam kecil itu, dia pun kini mengarahkan serangannya tepat ke arah serangan telak dari Ratu Iblis.
peraduan serangan pun akan segera terjadi di tempat itu. Namun, Ratu Iblis menegaskan percuma saja, itu sungguh tidak berpengaruh sama sekali. Musnahlah dengan patuh bersama dengan tanah ini. Serangan ini benar-benar begitu kuat sekali, dan serangan itu mulai beradu dengan sihir hitam yang dimiliki oleh si anjing robot ini. Dan tak butuh waktu lama ketika benda itu mengenai serangan dari Ratu Iblis, itu hilang seketika. Teknik bola hitam yang sungguh membagongkan. Ratu Iblis pun benar-benar tercengang atas adanya hal ini. Dia pun sadar jika Apokalips Magic kepunyaannya dilenyapkan begitu saja. Dia pun mulai keringat dingin di tempat itu. Ratu Iblis juga kini mulai berpendapat apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Leping di dalam rumah. Seakan-akan Leping mengendalikan semuanya hanya dari dalam rumah saja. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Leping yang kini malah tengah bersantuy. Dia mengatakan, "Datanglah padaku serangan itu, aku sudah siap." Ini artinya sosok dari Ratu Iblis tidak tahu tentang kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada Leping itu. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan Ratu Iblis yang kini mulai turun ke tanah. Dia pun kini bertatapan langsung dengan si anjing robot itu. Anjing robot mulai mencoba untuk menggonggong ke hadapan Ratu Iblis itu untuk menakuti Ratu Iblis. Namun Ratu Iblis tertawa begitu saja. Ratu Iblis kemudian mengatakan, "Sepertinya anjing kecil ini harus kubinasakan. Aku tidak pernah menyangka jika akulah yang meremehkan kemampuan dari anjing ini. Kalau begitu, aku mulai serius mulai dari sekarang." Kemudian Ratu Iblis pun mulai membesarkan tubuhnya dan dia pun kini mengatakan, "Jangan terlalu sombong lagi di hadapanku. Sejauh ini aku hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatanku saja. Kau ini sudah terlalu keterlaluan dan kurang ajar terhadapku. Biar aku tunjukkan pada kalian apa itu teror yang sebenarnya." Ratu Iblis kini mulai mewujudkan apa yang dia inginkan selama ini. Dia pun kini mengubah tubuhnya ke dalam bentuk Demon God. Serangan pun kembali diarahkan oleh Ratu Iblis tepat ke arah robot anjing itu. Peraduan kekuatan besar pun kini terjadi di sana. Sementara itu, di kondisi yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Leping yang kini malahan tertidur pulas. Ya, kini 1 jam telah berlalu dan Leping pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia pun kini sadar jika dia masih berada dalam rumah dan tubuhnya masih utuh. Dia juga kini mulai yakin jika di luar tampaknya sepi. Dia kini mencoba untuk membukakan pintu itu. Dia kini berhasil membukakan pintu itu dan dia pun kini melihat jika Ratu Iblis tengah berhadapan dengan anjingnya. Ketika ini terjadi, si robot anjing dalam genggaman utuh dari si Ratu Iblis. Dia seakan-akan akan segera dihancurkan di sana. Tak lama kemudian, si Wang Chai kini dibuang oleh Ratu Iblis itu. Ratu Iblis kini mendekat ke arah sosok pemuda yang bernama Leping. Ratu Iblis pun kini benar-benar emosi. Dia pun mengatakan, "Aku benar-benar meminta maaf kepadamu. Aku benar-benar menghancurkan alat ajaib yang sangat kau banggakan itu. Tetapi itu hanyalah sampah bagiku." Ketika si Ratu Iblis mendekat, sosok dari Leping pun kini mulai ketakutan. Dia pun mengajak sosok Ratu Iblis untuk segera berdamai dan berbicara secara terbuka saja. Namun sayangnya Ratu Iblis jelas menolak hal itu. Dia pun mengatakan, "Aku bisa melakukan perdamaian kepadamu setelah aku membunuhmu." Di kondisi yang bersamaan juga, ternyata Ratu Iblis kini telah berhasil mengeluarkan segenap upaya dan tenaganya, sehingga dia pun kini mulai kelelahan. Dia mengatakan dalam hatinya, "Ini tidak dapat untuk dipercaya. Dia ini dapat membuatku sampai pada batas kemampuanku. Apakah ini akhir yang diramalkan untukku?" Tak butuh waktu lama, Ratu Iblis pun kini mulai terjatuh dari tempatnya. Dan dengan kondisi ini juga membuat si Leping bergegas untuk membantunya. Leping mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja?"
Tak lama kemudian tiba-tiba tubuh dari Ratu Iblis kini mulai memudar dan kembali ke mode normalnya. Dia pun kini secara tak langsung menjadi sosok manusia dan seakan-akan kehilangan pakaiannya. Leping pun mau tidak mau terkena racun yang begitu indah. Tak lama setelah itu Leping pun kini membawa si gadis itu masuk ke dalam kamarnya untuk ditidurkan, tapi tangannya kini terikat. Di sana akhirnya si Ratu Iblis pun terbangun begitu saja. Dia kini mengatakan, "Aku, Ratu Iblis, mengalami kekalahan yang memalukan." Dia kini sadar tentang sosok dari Leping yang dimana dia malah mengambil kesempatan untuk tidak membunuh si Ratu Iblis. Dia malah memenjarakannya. Si Ratu Iblis kini bertanya-tanya untuk apakah si Leping melakukan ini. Apakah dia akan menunjukkan kekuatan dunia kepadanya. Di saat ini terjadi, Ratu Iblis mulai mengumpulkan energinya agar dia bisa terbebas dari semua ini. Tapi sayangnya dia gagal untuk membuka borgol yang ada. Dengan apa yang terjadi ini, Ratu Iblis mengatakan artefak kelas legendaris lainnya yang belum pernah kulihat adalah sesuatu yang seperti ini. Di sini, si Ratu Iblis bertanya-tanya apakah masih banyak kekuatan yang disembunyikan oleh Leping itu. Di sana, Ratu Iblis juga melihat banyak sekali benda aneh yang seakan-akan tidak digunakan lagi dan seakan-akan seperti sampah saja. Si Ratu Iblis kemudian mengatakan, hal-hal aneh ini jelas tidak sederhana. Sepertinya pahlawan ini jauh lebih jahat dari yang kubayangkan. Aku terlalu meremehkannya. Tak lama kemudian, si Leping pun tiba di sana dan dia menanyakan kepada sosok si Ratu Iblis, apakah kau sudah terbangun? Ratu Iblis pun kini mencoba mengatakan kepada Leping, jika kau ingin membunuhku, jangan harap aku akan memohon ampun. Di sini, di dalam hatinya Leping mengatakan, Ratu Iblis benar-benar menakutkan. Tapi ini satu-satunya kesempatanku untuk bertahan hidup. Aku harus mencoba untuk mendamaikan semuanya. Leping kini mencoba untuk berbicara satu sama lain terhadap sosok Ratu Iblis itu. Leping pun mengatakan, ngomong-ngomong borgolnya, aku hanya menggunakannya untuk berjaga-jaga saja. Kau tahu betapa menakutkannya dirimu itu. Si Ratu Iblis mulai kebingungan dengan tindakan dari si Leping ini. Leping kembali mengatakan, aku yakin pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Aku akan membuka borgol untukmu sekarang dan kita bisa bicara. Di sini di pemikiran Elizabeth pun sadar jika ada sesuatu yang akan segera direncanakan oleh si Leping itu. Ratu Iblis kini seakan-akan diancam oleh Leping di sana. Kemudian Ratu Iblis mulai dibukakan borgolnya dan kini tangannya sudah bebas. Leping pun kemudian mulai mengatakan kepada Ratu Iblis, baiklah, aku sudah membuka borgolnya untuk membuktikan bahwa aku tidak punya niat buruk. Jadi, seperti yang sudah dijanjikan, ayo kita bicara sekarang. Si Ratu Iblis pun mulai khawatir dengan adanya perkataan itu. Dia sadar jika situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Dia harus bisa untuk mengambil momen yang tepat agar bisa melakukan pemberontakan. Kemudian Leping pun bergegas menyuruh Ratu Iblis untuk beristirahat terlebih dahulu. Leping pun mulai melakukan hal itu. Dia kini mengatakan dalam hatinya, aku yakin semua orang penasaran kenapa aku tidak membunuh Ratu Iblis saat dia pingsan. Di dunia pedang dan sihir ini sangat normal bagi Ratu Iblis. Sebagai Ratu Iblis punya kemampuan kebangkitan. Tapi aku tidak pandai dalam membunuh sesuatu, apalagi membunuh seorang Ratu Iblis. Meski demikian, si Leping pun punya sebuah cara untuk menyelesaikan konflik antara pahlawan dan Ratu Iblis, karena tidak harus dengan membunuh dan bertarung saja. Ya, itu bisa dilakukan selama Leping bisa menunjukkan bahwa dia tidak menimbulkan ancaman bagi Ratu Iblis dan menjadi teman. Dia bisa terus hidup bahagia. Leping pun kini benar-benar berniat meninggalkan Ratu Iblis dari ruangan itu. Leping pun kemudian menuju robot kecil yang ada dan dia sadar kini Wang Chai telah dalam kondisi yang sangat buruk. Leping hanya bisa mengatakan, Wang Chai, kaulah yang paling menjadi pahlawan saat ini.
kau telah membantuku melakukan apapun." Kemudian dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Ratu Iblis mulai menanyakan kepada si Leping, "Apakah benda ajaib ini adalah simbol terkuat yang kau miliki?" Pada saat ini, si Leping pun mengatakan jika itu sangat benar adanya. Di dalam hatinya, sosok dari Leping mengatakan, "Alat sihir apa ini? Ini sebenarnya hanya benda kecil yang kubuat selama ku tinggal di sini karena bosan." Kemudian Leping juga menambahkan kepada Ratu Iblis, "Wangca ini baru saja aku kembangkan, jadi kekuatannya belum utuh sepenuhnya." Ketika ini terjadi, Ratu Iblis punya perspektif yang berbeda. Dia sadar jika kini robot terkuat yang dimiliki oleh si Leping telah menghilang. Leping sudah kehilangan perlindungan dari alat sihir terkuatnya, seperti kehilangan lengan kanan. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan dendam kepada si Leping ini, karena ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Si Ratu Iblis pun mengatakan, "Kali ini giliranmu yang ceroboh. Setelah melepaskan borgolnya ini, diam-diam aku bisa menggunakan sihir jurang Infinite Magic dengan pulih dan dengan cepat." Leping pun kini tidak sadar akan hal itu. Dia kini malah mengambil data yang ada pada robot anjing yang sebelumnya, dan kini dia akan meletakkannya dalam sebuah tempat. Di belakangnya Leping, kini Ratu Iblis sudah semakin geram. Dia mengatakan, "Saat ini adalah waktu yang terbaik bagiku untuk menghabisimu, pahlawan legendaris yang sialan." Kemampuan ini juga dikenal dengan nama World Destroying Magic, yang dimana itu cukup menakutkan. Apakah akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Ratu Iblis mencoba untuk mengambil kesempatan yang ada. Dia kini akan segera menyerang Leping di tempat itu karena dia sadar jika Leping telah kehilangan robot terbaiknya. Tapi saat akan melakukan itu, si Leping pun menunjukkan persediaan robotnya yang ternyata tersimpan banyak di dalam lemari. Si Leping pun mengatakan, "Aku sudah melakukan banyak persiapan di sini, jadi tidak perlu khawatir tentang segalanya." Si Ratu Iblis pun kini tidak jadi menyerang karena dia sadar robot itu punya kemampuan yang super dahsyat. Di sana, si Leping bergegas memasukkan data ke dalam salah satu robot sehingga robot pun kembali terbangun. Setelah robot itu terbangun, Leping pun mengatakan kepada Ratu Iblis, "Memang menyenangkan punya teman, tapi kadang dia ini nakal. Jadi, aku biasanya hanya mengaktifkannya di rumah saja." Di sini dengan apa yang terjadi, perspektif berbeda mulai ditampilkan oleh Ratu Iblis. Dia kini menyangka jika sosok dari Leping benar-benar menakutkan. Dia kini merasa tidak mungkin tentang semua ini. Setelah itu, si Ratu Iblis pun tidak jadi melakukan segalanya dan dia malahan mencium bau sesuatu. Di sana, bau itu tampak menyengat sekali. Dia kemudian menanyakan kepada Leping bau apakah itu. Leping kemudian mengatakan jika itu adalah bau dari makanan yang telah dihangatkan yang ditujukan untuk si Ratu Iblis. Leping pun bergegas untuk menghidangkan hal itu. Ada bubur daging regular dan juga pangsit regular. Di sini dengan apa yang terjadi ini membuat Ratu Iblis mengatakan hanya yang lemah yang biasanya perlu makan. Aku telah mencapai kondisi transenden dan tidak membutuhkan hal yang semacam ini. Tapi ketika semakin lama dia menghirup aroma itu, dia pun kini mulai kelaparan. Perutnya berbunyi seketika. Leping kemudian mulai berbincang kepada Ratu Iblis itu. Tapi dalam hatinya dia juga mengatakan menyelesaikan konflik dengan makanan yang lezat pasti bisa berhasil. Leping juga mengatakan kepada Ratu Iblis, "Ini semua terbuat dari sayuran dan biji-bijian yang aku tanam sendiri. Benar-benar alami. Silakan segera untuk mencicipi hal itu." Si Ratu Iblis pun perlahan-lahan mulai mengambil makanan itu dan dia pun mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Di sana, ekspresi mulai ditunjukkan oleh Ratu Iblis. Dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Leping pun menyangka jika kemungkinan masakan yang dia masak ini tidak terlalu enak bagi Ratu Iblis. Tapi sesaat kemudian Ratu Iblis pun semakin lahap dalam makan dan tak tahu tanggung, kini dia malah menghabiskan makanan yang ada.
Di dalam hatinya dia pun mengatakan, dengan setiap gigitan, jus daging meledak seperti kembang api di mulutku. Rasa yang alami dan tanpa hiasan sama sekali. Ini juga mengandung konsentrasi energi magis yang tinggi. Si Ratu Iblis juga menambahkan, dunia ini sebenarnya punya kelezatan seperti ini. Ini sangat enak sekali, sehingga aku sang Ratu Iblis bahkan tidak tahan untuk menelan gigitan terakhir ini. Semuanya pun kini berhasil disantap oleh Ratu Iblis itu. Tapi seketika tubuhnya mulai merasakan keanehan. Di dalam tubuhnya mulai terasa akan sesuatu yang pedih. Itu seakan meledak dalam dirinya. Tak disangka dia pun kini kepedasan. Si Ratu Iblis menanyakan kepada Leping, apa yang kau tambahkan ke dalam makananmu itu? Leping yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika dia menambahkan sedikit cabai sesuai seleranya. Dia juga tidak tahu jika Ratu Iblis tidak tahan dengan makanan pedas. Sesaat kemudian Ratu Iblis mulai mengatakan dalam hatinya, seperti yang sudah kuduga, tidak ada niat baik sedikit pun. Pahlawan jahat ini memenjarakanku hanya untuk memanfaatkanku sebagai percobaan penelitian saja. Bisa dikatakan sosok dari Ratu Iblis terus saja overthinking terhadap si Leping ini. Kemudian Leping pun berhasil teringat akan sebuah penawar dari rasa kepedasan ini. Dia telah berhasil membuat telur dan bubur babi tanpa lemak yang itu dapat membersihkan panas dan mengurangi api. Dengan adanya hal yang semacam ini, Ratu Iblis mulai mengatakan dalam hatinya, memberi makan racun di satu sisi dan menyediakan penawarnya di sisi lain. Bocah ini seakan-akan bermain denganku di telapak tangannya, tidak ada jalan lain, tapi perasaan aneh ini terasa sangat mencekam bagiku. Meski demikian, si Ratu Iblis bergegas untuk mengonsumsi hal itu. Si Ratu Iblis pun kini berhasil untuk memakannya, dan tak disangka tubuhnya mulai merasakan keanehan yang begitu luar biasa. Dia benar-benar merasakan ketenangan, bahkan perasaan yang damai ini begitu nyaman sekali. Di dalam hatinya Ratu Iblis pun mengatakan, pencarian untuk menguasai dunia, perjuangan antara Ratu Iblis dan pahlawan, semua gangguan ini tidak lagi menjadi perhatianku. Melepaskan segalanya, hidup tanpa beban, dan ini semua seakan-akan menemukan arti kedamaian yang sesungguhnya. Ratu Iblis benar-benar merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Dia kini berhasil maju dan menerobos sehingga Sang Elizabeth kini menjadi Ratu Iblis bintang ketiga. Dia juga mengatakan, sungguh mengejutkan, hanya dengan mengkonsumsi makanan, aku dibawa ke dunia baru. Di bawah pengaruh dua rangsangan ekstrim ini, kekuatanku sekali lagi meningkat. Setelah itu, Ratu Iblis mulai menanyakan kepada sosok dari Leping, jangan berpura-pura lagi, apa yang kau inginkan? Leping yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika dia hanya ingin meneliti bagaimana Ratu Iblis dan pahlawan bisa hidup berdampingan. Dan dengan adanya jawaban yang semacam itu, akhirnya si Ratu Iblis sadar jika Leping telah mengungkapkan niat yang sebenarnya. Yah, pada saat ini si Ratu Iblis malah berprasangka jika di dunia ini hanya Lepinglah yang berkuasa dan memenuhi syarat untuk melakukan segalanya. Si Ratu Iblis bahkan berprasangka jika dia di sini hanya untuk dijadikan sebagai subjek penelitian dari Leping saja. Leping ingin membantu si Ratu Iblis menjadi lebih kuat lalu mengalahkan dirinya. Bisa dikatakan overthinking terus saja melanda si Ratu Iblis ini. Setelah itu Leping mulai mengatakan kepada si Ratu Iblis, ada apa? Aku akan terus membuat makanan lezat untuk melayanimu, jadi kau tidak perlu khawatir akan hal itu. Dengan apa yang terjadi ini, si Ratu Iblis semakin menyangka jika dia seakan-akan dipermalukan, padahal dia adalah Ratu Iblis. Meski demikian, dia juga cukup takut terhadap si Leping di sini, seakan-akan Leping tidak bisa untuk dikalahkan. Setelah itu, Ratu Iblis mengatakan kepada si Leping jika semuanya baik-baik saja dan lupakan saja. Dengan apa yang terjadi ini, membuat Leping semakin khawatir jika sosok dari Ratu Iblis seakan-akan emosi pada dirinya. Tapi, saat kemudian Ratu Iblis mulai mengatakan kepada Leping, dengarkan aku bisa setuju dengan kondisimu, tapi ketahuilah
Aku melakukan ini bukan karena takut tapi untuk mengejar puncak kekuatan. Jadi aku bersedia untuk menjadi subjek penelitian. Sementara dari pandangannya Leping pun tidak menyangka jika Ratu Iblis takut kepadanya. Padahal dia hanyalah bocah kampung biasa dan Ratu Iblis adalah pemegang kekuasaan. Di sana Ratu Iblis juga menegaskan, lebih jauh lagi, jangan pikir aku akan menundukkan kepalaku dan tunduk selama tinggal di sini. Harga diriku sebagai Ratu Iblis tidak boleh dilanggar sama sekali. Jika tidak, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan dapat menghancurkanmu. Leping pun kini mencoba menenangkan suasana. Dia mengatakan, baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, ayo kita mencoba untuk akur. Waktu pun kini kian berlalu dan tibalah 1 tahun kemudian. Kita pun kini diperlihatkan dengan Leping yang telah berhasil untuk menggunakan pedangnya untuk membelah kayu-kayu yang ada. Di sana Leping pun sadar jika semuanya kini telah menjadi rumit. Itu dikarenakan sejak Ratu Iblis secara paksa masuk dan menghancurkan penghalang pelindung desa pemula, waktu di sini secara bertahap disinkronkan dengan dunia luar. Sebenarnya sinkronisasi waktu bukanlah masalah utama, tapi yang menjadi bencana adalah bahwa tanpa perlindungan penghalang, desa pemula telah kehilangan fungsi persembunyiannya dan benar-benar terekspos di alam liar. Dan monster yang muncul di dekatnya tampaknya tidak sesederhana itu, karena banyak sekali monster yang berkeliaran dan menakutkan. Tapi meski demikian, dengan kehadiran Ratu Iblis di sini, mereka semua para monster tidak berani untuk mendekat. Ini juga berarti setelah Ratu Iblis nanti pergi, kemungkinan Leping akan cukup sengsara. Tak lama kemudian Leping pun dipanggil oleh Ratu Iblis. Dia mengatakan, Leping, sudah waktunya untuk makan siang. Kau harus segera ke sini. Leping pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Leping pun kini telah tiba di rumah dan dia pun akan segera menyiapkan makanan untuk sang Ratu Iblis. Di sana, Ratu Iblis pun sangat nyaman dalam menonton televisi yang ada. Tubuhnya bahkan kini telah gemuk dan tidak seperti sedia kala. Dia mengatakan kepada Leping, tontonan ini sangat membosankan. Tak bisakah kau mendapatkan sesuatu yang baru dari sistemmu ini? Mendengar hal itu, Leping mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya, karena itu telah lama menghilang. Jadi saat ini yang perlu dilakukan oleh mereka adalah makan siang, karena Leping telah menyiapkan segalanya. Si Ratu Iblis pun bergegas untuk melakukannya. Dan seketika saja Ratu Iblis juga mengeluarkan sayapnya agar dia bisa untuk terbang. Tak diduga sayapnya pun kini semakin mengecil karena tubuhnya semakin membesar. Si Ratu Iblis mengatakan kepada Leping, kau sebenarnya memasukkan racun apa ke dalam keripik ini? Aku merasa aku semakin banyak makan dan aku semakin malas. Di dalam hatinya Ratu Iblis juga mengatakan, menggunakan kedok makanan lezat untuk melumpuhkanku dengan racun yang bekerja secara pelan dan mencoba mengiringku pada kebobrokan total. Ini benar-benar cara yang licik yang digunakan oleh si Leping. Setelah itu Leping mengatakan kepada si Ratu Iblis kenapa dia bisa gemuk, karena keripik itu tinggi akan kalori. Makan terlalu banyak dapat dengan mudah menumpuk lemak, dan orang yang memakannya secara alami menjadi malas dan gemuk. Mengetahui hal ini, si Ratu Iblis kemudian punya sebuah ide. Dia pun tanpa pikir panjang menggunakan sebuah teknik sihir yang dikenal sebagai sihir laut dalam, yang kemudian langsung mengubah kembali bentuk tubuhnya menjadi sedia kala. Dia pun kini semakin kurus adanya. Dia mengatakan kepada Leping, maafkan aku, tapi semua lemak yang menumpuk di tubuhku telah kuubah menjadi kekuatan sihir. Dan dengan apa yang terjadi ini, Leping pun sadar jika ini cukup luar biasa. Ternyata sihir juga bisa digunakan tentang hal yang seperti ini. Tak lama kemudian Ratu Iblis mengatakan kepada Leping, trikmu lagi dan lagi ku gagalkan. Bagaimana perasaanmu saat ini? Sangat kecewa bukan? Leping hanya bisa tertawa akan hal itu sambil mengatakan, apapun yang kau katakan itu benar. Jadi ayo makan sekarang juga.
Si Ratu Iblis mulai mencoba menikmati segala jenis makanan yang dihidangkan oleh Leping di tempat itu dengan sangat lahapnya. Leping pun sadar jika ini tidak cukup, si Leping bisa membuat lebih banyak dan tidak masalah jika si Ratu makan lebih banyak. Ini juga akan dilakukan oleh si Leping agar dia bisa tinggal dengan Ratu Iblis untuk sementara waktu agar terhindar dari mala bahaya. Dan dengan adanya perkataan dari Leping itu, perspektif berbeda mulai ditimbulkan oleh si Ratu Iblis. Dia menyangka jika Leping sengaja memberinya banyak makanan supaya tubuhnya semakin berkembang kuat. Setelah itu Leping juga tak lupa menawarkan kepada si Ratu Iblis untuk mengonsumsi makanan penutup yang tersedia. Leping pun akan mengambilkannya untuk sang ratu. Di sini lagi dan lagi si Ratu overthinking. Dia mengatakan dalam hatinya, ini semua sudah cukup. Pria ini benar-benar memperlakukanku seperti babuy. Dalam 1 tahun terakhir ini, aku setidaknya telah menembus lebih dari 10 kali lipat. Aku seharusnya punya kemampuan untuk membalas pria ini sekarang. Si Ratu pun akan segera mengadukan kekuatannya dengan si Leping. Tapi saat kemudian Leping pun menawarkan puding kesukaan si Elizabeth. Elizabeth pun kini sangat terpesona dengan adanya makanan yang seperti itu. Dia pun kini sangat kegirangan sekali. Dengan adanya hal ini, si Leping pun cukup senang. Dia mengatakan untungnya Ratu Iblis ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Punya makanan yang tepat dapat menenangkannya dengan mudah. Sementara di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan seorang kakek dan juga seorang gadis yang kini seakan-akan diserang oleh sesuatu. Serangan itu seakan-akan diserang dari segerombolan musuh mereka yang terlihat seperti makhluk mengerikan. Si kakek terus mencari cara agar dia bisa selamat, sedangkan para musuhnya kini benar-benar meneror. Mereka benar-benar makhluk yang terlihat cukup kejam. Makhluk ini pun kini mengeluarkan sebuah serangan spatial tearing yang dimana itu seakan-akan langsung diarahkan kepada pasukan si kakek. Si kakek dan si gadis kini terjebak di sana dan mereka pun tidak bisa lari. Dengan begini, si makhluk pun akan segera memangsa kakek di tempat itu dengan sebuah teknik baru, yaitu Nail Change. Teknik yang seperti ini memang benar-benar menyudutkan lawan yang ada. Si kakek dan si gadis kini cukup sulit untuk menghindari hal itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan mereka pun pada saat ini sangat ketakutan sekali. Mereka yakin jika mereka cukup sulit untuk keluar dari situasi ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini sang kakek dan juga si gadis kini telah terjebak dan tak diduga mereka ini sebenarnya punya hubungan darah. Si kakek ini ternyata adalah ayah dari si gadis ini. Kemudian kedua orang ini berhasil untuk setidaknya membuat keadaan sedikit lebih tenang. Di sana, sang ayah mengatakan kepada anaknya yang bernama Elif itu, "Elif, tunggu ayah menahan mereka. Kau pergi ke kota dan kau akan aman di tempat itu. Jangan pedulikan tentang keselamatan ayah." Si anak yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Tidak mungkin, bagaimana bisa aku melarikan diri tanpa dirimu itu?" Si Elif pun kini menangis karena dia tidak ingin melihat ayahnya sendirian di tempat ini. Meski dalam keadaan yang seperti itu, si ayah mengatakan kepada Elif, "Taatlah, aku berjanji pada ibumu kalau aku akan menjagamu dengan baik. Jadi patuhilah perkataanku itu." Saat kemudian, sosok musuh mereka pun kini semakin menyerang. Pada saat ini, dia mengeluarkan sebuah teknik Ghost Fire yang dimana itu langsung membakar segala hal yang dikenai. Serangan itu tampak sangat kuat sekali, dan pada saat yang terjadi ini, ternyata serangan itu langsung diarahkan kepada si ayahnya Elif. Si ayah kini mencoba untuk menahan itu. Dia mengatakan, "Aku harus bertarung dengan cepat dan menggunakan jurus terkuatku." Si ayah pun kemudian menggunakan sebuah teknik Hero Slash yang dimana itu difungsikan untuk mencegah serangan telak dari musuhnya.
peraduan kekuatan kini terjadi di tempat itu. Sang ayah sangat berharap jika dia dapat menyelesaikan serangan ini. Si ayah pun pada saat ini berhasil untuk membuat salah satu musuhnya kini terkena serangan yang begitu luar biasa. Tubuh musuhnya seakan-akan terbelah begitu saja. Dengan keadaan ini, musuh yang tersisa kini semakin geram terhadap tindakan dari si ayah itu. Mereka pun menggunakan kemampuan untuk membelah diri mereka sehingga tubuh mereka kini mulai tampak berbeda. Si musuh mulai meningkatkan kemampuan fisiknya, dan pada saat yang bersamaan, sosok putri dari si ayah yaitu si Elif jelas tidak ingin meninggalkan ayahnya. Dia mengatakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu ayah. Dia pun kini mengarahkan panahannya ke arah musuh yang tersedia. Si Elif menggunakan sebuah teknik yang dikenal dengan nama Natural Arrow, yang itu langsung diarahkan dan ditargetkan tepat ke musuhnya. Dengan adanya tembakan yang seperti itu, musuh yang tersisa kini mencoba untuk mengamankan situasinya. Dia berhasil membentuk sebuah perlindungan sehingga tubuhnya tidak mudah terkena panahan itu. Dan tak butuh waktu lama, serangan yang seperti itu berhasil dinetralkan oleh pasukan musuh. Dengan apa yang terjadi ini, si ayah mengatakan kepada Elif, Elif, Darguil ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi, dan ayah tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Jadi, cepatlah pergi sekarang juga. Namun, ketika dia akan segera melangkah seperti itu, pasukan dari musuh kini mulai menstabilkan kemampuan mereka. Tangan yang mereka miliki seakan-akan menjadi jauh lebih besar. Dan tentu, ini tidak bisa untuk dianggap remeh. Kemudian, serangan mulai dikeluarkan oleh pasukan musuh yang itu langsung mengarahkan kepada si ayah. Pertempuran kini semakin menjadi-jadi. Ledakan demi ledakan terjadi di tempat itu. Dan kini, si ayah benar-benar sudah sangat dalam keadaan terdesak. Dia kini hanya mengandalkan pedang yang dia punya. Dia hanya bisa bertahan dari serangan yang dilakukan oleh musuhnya. Ketika dalam kondisi yang terdesak ini, si ayah kini mencoba untuk terus maju, tapi sayang serangan demi serangan kini dikeluarkan oleh musuhnya, sehingga itu lantas langsung menimbulkan efek kekacauan yang cukup sulit untuk dilihat. Si ayah kini terlempar jauh ke belakang karena adanya pukulan yang begitu deras. Pukulan hebat yang seperti itu membuat si ayah kini terbentur pada sebuah bukit yang ada. Dia pun kini semakin menderita kesakitan. Tubuhnya mulai mengalami luka yang cukup serius. Elif yang mengetahui hal ini kini tampak panik. Dia mengatakan, ayah, kumohon segera untuk bertahan. Aku akan mencoba untuk membantumu sebisa yang aku lakukan. Namun sayang, si ayah tetap mengatakan, jangan pedulikan aku. Pergilah dari sini agar nyawamu bisa selamat. Di saat si ayah kini semakin terkapar lemah, sosok dari musuhnya kini semakin menyerang ke arah si ayah itu dan semakin mendekat. Dia kini benar-benar ingin membunuh si ayah sekarang juga. Si musuh kini semakin menguatkan fisiknya dan tak tanggung-tanggung dia kembali melakukan transformasi, dan kali ini tubuhnya menjadi bentuk yang sangat berbeda. Dan dengan adanya tubuh monster yang seperti itu, si musuh kini semakin percaya diri. Dia saat ini dalam tingkat keadaan yang cukup kuat. Tentunya dia akan segera membinasakan kedua orang yang ada di hadapannya. Tak tanggung-tanggung, ukuran tubuh dari musuh ini benar-benar terlihat begitu mengagumkan. Si ayah dan si Elif hanya bisa pasrah tentang keadaan mereka. Di sana Elif pun mengatakan dan memohon, aku akan kembali bersama dengan kalian. Tolong lepaskan ayahku sekarang juga. Dan dengan begini bisa dikatakan jika para musuh mengincar sosok dari Elif agar dibawa bersama dengan mereka. Di tengah kondisi yang sangat terpuruk seperti itu, tetap saja si musuh kini sudah semakin emosi. Dia kini benar-benar berteriak sekencang mungkin dan mengeluarkan aura kekuatan yang begitu mencengangkan. Si musuh pada saat ini benar-benar mengoptimalkan kemampuan mereka, sehingga itu lantas langsung diarahkan kepada kedua manusia. Elif yang mengetahui hal ini hanya bisa pasrah karena ini kemungkinan adalah akhir dari kehidupan mereka. Ledakan besar pun kini terjadi di tempat itu, yang seakan-akan terjadinya sebuah pertempuran alias peraduan kekuatan. Hingga tak lama kemudian, kekuatan itu pun menghilang dan yang ditinggalkan hanyalah asap yang bertebangan.
Dengan kondisi ini, Elif dan si ayah ternyata masih bisa untuk selamat. Elif benar-benar tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi ini. Dia kini sadar akan satu hal, di mana tadi juga para musuh yang tadi mencoba untuk menyerangnya, kini seakan-akan telah dibinasakan. Dan yang membinasakan itu dikenal sebagai Lord of Marmut, yang dimana itu berukuran sangat besar sekali. Dengan adanya hal yang semacam ini tentu semakin membuat Elif kini sangat tidak menyangka. Ini benar-benar di luar pikirannya. Kemudian tak disangka di atas marmut ini ada sosok kodok abadi yang memerintahkan ini semua. Kodok itu layaknya seorang guru yang punya pengalaman yang begitu besar sekali. Saat kemudian dia mencoba untuk berbincang kepada seseorang. Dia mengatakan, saudaraku, bahayanya sudah dihilangkan. Apa yang harus kita lakukan dengan kedua manusia tidak berbahaya ini? Di sini tak disangka, si kodok abadi tengah berbincang dengan si robot kecil kepunyaan dari si sosoknya Leping. Ya, tak tanggung-tanggung, si robot kini juga berada di atas katak itu, dan yang memerintahkan segalanya adalah si robot anjing ini. Si robot pun mulai berkomunikasi dengan si anjing. Dia mengatakan, dilarang untuk menyakiti manusia yang tidak berbahaya. Aku akan kembali membawa mereka ke masterku dan menangani ini semua. Si Wang Chai pun kini seakan-akan tangguh sekali. Waktu pun kian berlalu dan kita pun kini diperlihatkan dengan si Elif yang sudah terbangun dari rasa sakitnya. Di sini dia teringat akan monster yang mencoba untuk membunuh dirinya. Dia kini juga sadar jika itu semua telah dihilangkan dan dia pun kini berada di dalam sebuah rumah. Kemudian dia juga tidak lupa dengan ayahnya. Dia mencoba mencari keberadaan dari ayahnya. Terakhir kali dia berjumpa ayahnya terluka sangat parah, yang dimana jika terlambat untuk diobati, ayahnya bisa saja untuk binasa. Teringat akan hal itu, sosok dari Elif mulai panik. Dia mencoba untuk mencari keberadaan dari ayahnya saat ini. Dia pun kini bangun dari tempat tidurnya itu dan mulai melangkah. Dia pun berlari dengan begitu kencangnya sehingga dia pun langsung mendobrak pintu yang ada. Dan pada saat ini dengan mata kepalanya sendiri, dia pun melihat jika ayahnya sudah kembali pulih dan kini malah pamer skill yang ada. Si Elif yang melihat hal itu kini sangat terkejut sekali. Dia tidak menyangka jika ayahnya dapat pulih begitu cepat. Di sana tak diduga, sosok dari Leping tengah menyuruh si ayah untuk melakukan sesuai keinginan dari Leping. Leping menyuruh si ayah untuk menahan posenya agar Leping bisa untuk terus melihat. Di sana si ayah mengatakan jika tubuh yang dia dapatkan ini adalah bukti sebagai pahlawan. Karena kebugaran jasmani adalah hal yang paling mendasar. Leping pun kemudian mengatakan, apakah ini profesi pahlawan di dunia lain? Ini sangat mengagumkan sekali. Dengan adanya antusias dari Leping ini, si anjing juga ikutan senang. Si anjing pun kini dengan riang mengelilingi tuannya itu. Ketika ini terjadi, si Ratu Iblis sangat emosi. Dia lantas menerjang robot anjing itu sehingga langsung terpukul mundur. Si robot sudah bagaikan bola yang ditendang ke mana saja. Kemudian si Ratu Iblis pun mengatakan kepada si robot, kau robot anjing yang bodoh, siapa yang menyuruhmu membawa pengembara itu ke sini? Kau ini benar-benar sangat ceroboh sekali dalam melakukan tindakan. Si robot anjing pun kini sangat ketakutan dan dia pun kini menangis seketika. Si anjing bisa takut terhadap Ratu Iblis karena terakhir kali dia pun dipukuli dan dihancurkan oleh Ratu Iblis, sehingga ingatan itu muncul dari data yang tersedia. Sesaat setelah itu, sosok dari Leping kini mulai memegang tubuh dari si Patua. Di sini, si Leping sadar jika otot ini cukup kuat dan tangguh. Si Patua yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, karena kau menyukainya, Tuan Leping, aku tidak akan menyembunyikan ini lagi. Si kakek tua pun benar-benar menunjukkannya di hadapan si Leping itu. Dia pun sangat percaya diri akan hal itu.
Tidak tanggung-tanggung dia pun menggunakan War Spirit Burning-nya yang segera membakar tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Dengan otot-otot kuat yang seperti itu, Leping pun benar-benar terpukau. Ini adalah sosok pahlawan yang sangat sejati sekali. Dengan kondisi yang terjadi ini, si Elif yang menyaksikan itu kini merasa muak. Dia pun sadar jika ayahnya melakukan tindakan yang aneh. Dia menanyakan kepada ayahnya, "Ayah, apa yang sedang kau lakukan itu?" Si ayah yang mendengar itu lantas mengatakan kepada Elif, "Nak, ayah sedang berusaha menyenangkan penyelamat kita." Leping pun mulai tersenyum akan hal itu dan dia pun mulai mengatakan kepada semuanya jika semuanya harus berada dalam tingkat kesopanan. Setelah itu, tadi juga Ratu Iblis juga bersuara. Dia mengatakan, "Sekarang kalian sudah terbangun dan sehat, jadi kalian harus pergi dari sini sekarang juga." Ratu Iblis pun semakin mendekat ke arah si Elif itu dan mengatakan, "Ku peringatkan kepada kau untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak ingin, ku makan sekarang juga. Aku di sini telah lebih dulu, dan kalian tidak boleh mengambil alih semua yang ku punya." Pada saat ini terjadi, Leping mencoba untuk mencairkan suasana. Dia menyuruh si Ratu Iblis untuk tidak lagi marah. Dia juga menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam dan mengobrol. Semuanya pun kini telah tiba di dalam ruangan. Di sana Leping mengatakan, "Aku benar-benar meminta maaf. Aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada kalian berdua di sini. Di daerah pedesaan yang seperti ini, sangat sulit mencari makanan yang enak-enak. Yang ada hanyalah hal yang alami seperti teh yang telah aku buat ini." Keduanya pun cukup menyambut akan hal itu. Di sana Elif mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini ramuan ajaib yang kau katakan sebelumnya yang menyembuhkan lukamu segera setelah meminumnya?" Dan saat kemudian si Leping pun bergegas menjawab hal itu. Dia mengatakan itu terlalu berlebihan. "Sebelumnya, aku tidak meracik obat apapun. Yang kuberikan hanyalah air sumur yang dingin." Di saat yang bersamaan ini juga, si Ratu Iblis mengatakan, "Setelah menangkap dua manusia lemah ini, eksperimen apakah yang akan dilakukan oleh pria jahat pahlawan legendaris ini? Apakah ini berarti aku masih belum cukup untuk memuaskannya?" Setelah itu si ayah mulai teringat akan hal yang terjadi sebelum dia tiba di sini, di mana saat dia terluka parah, dia dibawa oleh robot yang itu langsung mengarah kepada Leping. Di tengah ketidaksadaran yang hampir saja hilang, sosok dari Patua diberikan minuman air sumur kepada si Leping. Dan sekali teguk saja, itu langsung membuat tubuh dari si ayah semakin kuat dan tangguh. Dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat utuh yang terpancar dalam tubuhnya. Dan dengan kondisi yang terjadi ini, si ayah juga mengatakan kepada Tuan Leping, "Tuan Leping, jika kau tidak datang untuk menyelamatkan kami, aku khawatir aku tidak akan pernah melihat putriku lagi." Si putri pun kini terdiam dengan adanya perkataan itu. Dan tak lama kemudian, si putri pun mengatakan kepada si Leping, "Jadi, bolehkah kami ini meminum sesuatu yang begitu berharga seperti teh yang kau buat?" Dengan apa yang terjadi ini, si Leping mengatakan, "Kalian para petualang sangat menyenangkan untuk diajak bicara. Tidak usah terlalu sopan terhadap diriku dan segeralah minum hal itu." Semuanya pun kini berterima kasih akan hal itu dan mereka pun bergegas untuk mengonsumsi teh dari si Leping itu. Ketika mereka tengah mengonsumsi hal itu, mereka pun merasakan sebuah keanehan yang tak terduga pada tubuh mereka ini. Seakan-akan mereka telah kehilangan kendali atas segalanya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan keadaan aneh yang dirasakan oleh si ayah dan juga si Elif. Di sana tadi juga mereka pun setelah meminum ramuan dari si Leping, mereka merasakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Mereka seolah-olah merasakan jika mereka tengah berada di sebuah tempat yang sangat indah sekali yang berisikan kedamaian sejati. Kebahagiaan terus datang di hadapan mereka
sehingga mereka pun seakan-akan merasakan jika burung terbang dengan begitu nikmatnya. Sampai-sampai mereka pun merasakan sebuah kenikmatan dari mata mereka yang itu langsung terpancar di seluruh tubuh yang ada. Kebahagiaan ini benar-benar seperti kebahagiaan tingkat sejati. Tak tanggung-tanggung pada saat ini, sosok dari Patua naik level. Dari Magician level 3, kini menuju Great Magician level keempat. Sementara si anaknya yaitu Elif dari Magician level 1 menuju Great Magician level 1. Dengan seluruh apa yang terjadi ini, si ayah mengatakan kepada Elif, level sihir kita sudah menembus ke tingkat mahir. Ini benar-benar keadaan yang sangat aneh. Si Elif mengatakan, ya itu benar sekali. Bahkan garis keturunan elf ibuku pun terbangun dan telingaku kini tumbuh. Keduanya pun kini sangat bersyukur akan hal itu dan berterima kasih kepada si Leping. Leping kemudian kembali menawarkan minuman itu kepada kedua orang ini. Tapi mereka mengatakan, sudah cukup Tuan Leping, kami telah merasakan kenikmatan yang tiada tara. Di dalam hatinya Pak Tua pun mengatakan, siapakah sebenarnya Tuan Leping ini? Orang kecil seperti kami tidak mampu membayar hal yang semacam ini. Sementara dari pandangan matanya si Leping pun kini sadar jika tamunya ini sedikit kecewa karena tidak diberikan makanan ringan sebagai makanan sambutan. Leping mengatakan dalam hatinya, aku sebenarnya juga ingin menyambut tamuku ini dengan minuman dan makanan yang kusediakan. Tapi Elizabeth sudah mengambil makanan ringan itu. Jika aku mengambil ini kembali, itu tentu akan membuatnya marah. Di sana kemudian dengan tegas si Ratu Iblis mengatakan, semua ini adalah milikku, jangan pernah memikirkan untuk memberikannya kepada kedua tamu. Setelah itu si Leping mengatakan kepada kedua tamunya, maaf, aku tidak pandai dalam menyambut kalian. Leping kemudian bertanya kepada kedua tamunya itu, ngomong-ngomong, kenapa kalian bisa untuk diserang? Di sana Pak Tua mengatakan, seperti yang kau lihat Tuan Leping, itu dikarenakan darah elf yang terdapat di tubuh Elif ini. Ini bisa terjadi karena ibunya si Elif merupakan seorang elf yang cukup dikagumi. Ibunya adalah Saint per elf, dan dia melahirkan Elif setelah jatuh cinta pada si ayahnya ini. Tapi jelas para elf dilarang menikah dengan ras lain karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendengar hal itu perlahan-lahan Leping pun memahaminya. Dan sejak apa yang terjadi ini, si Ratu Iblis mengatakan kepada kedua tamunya, omong kosong kalian. Larangan perkawinan antar ras telah dihapuskan sejak lama setelah Ratu Iblis mendominasi dunia. Dunia begitu dibebaskan untuk melakukan apa saja. Di sana sosok Pak Tua pun mengatakan, jika ini telah berubah, ceritanya begitu panjang. Dia hidup mengasingkan diri bersama Elif sejak ibu Elif terpaksa kembali ke tanah suci elf. Leping kemudian mengatakan jika dia mengerti. Leping juga menanyakan kenapa para elf mengetahui keberadaan dari si Pak Tua dan juga putrinya. Dan siapakah sebenarnya para pemburu dari kedua tamunya ini? Di sini Pak Tua mengatakan, jika ini terjadi karena pengorbanan kasihnya untuk bergabung kembali dengan para elf. Mereka memutuskan untuk melepaskan kedua orang ini, dan yang mengejar mereka kali ini adalah orang-orang dari Darguil. Darguil adalah organisasi yang cukup dikenal. Mengetahui hal ini membuat si Leping pun kini memandang ke arah Ratu Iblis dan dia sadar jika tentunya ada hubungan antara Ratu Iblis dengan Darguil itu. Tetapi saat kemudian Ratu Iblis pun menegaskan jika dia tidak ada hubungan sedikit pun, dan pada saat ini dia benar-benar marah terhadap si Leping itu. Setelah itu ketika si Ratu Iblis mulai tenang, dia pun menyuruh kedua tamu untuk menceritakan secara lengkap dari mana Darguil itu berasal dan kenapa mereka mencoba untuk menangkap para elf. Dengan adanya pertanyaan yang seperti itu, si Pak Tua pun mengatakan jika dikatakan bahwa Darguil sedang melakukan penelitian misterius
pada tubuh manusia, mencoba untuk membangkitkan kembali Ratu Iblis yang pernah menguasai dunia, yaitu Elizabeth. Di sini mereka berdua tidak tahu jika Elizabeth yang dimaksud tengah berada di hadapan mereka. Kemudian mereka kembali menambahkan, Elif mengatakan jika para elf adalah salah satu material mereka. Bahkan si Elif yang belum membangunkan garis keturunan juga tengah diincar oleh mereka semua. Mengetahui hal ini, secara berbisik-bisik, Leping mengatakan kepada Ratu Iblis, mereka menyebutkan namamu. Dan sudah jelas, Darguil ada hubungannya denganmu. Si Ratu Iblis kini tampak kesal. Dia kini mengatakan kepada Leping, jangan berpikir, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan itu. Di sini, si Leping mengatakan, aku tahu, tentu saja aku tahu. Kamu selalu ada di sini sepanjang waktu, jadi mohon tenang karena ada dua tamu di hadapan kita ini. Pada saat ini terjadi, kedua tamu hanya bisa menyaksikan itu. Mereka benar-benar tidak ingin ikut campur dalam permasalahan. Sesaat kemudian, Ratu Iblis mulai kembali bersuara. Dia mengatakan, tampaknya hanya dalam 1 tahun saja banyak hal telah berubah drastis di luaran sana. Siapakah yang memberitahu kalian jika Ratu Iblis telah mati? Di sini Pak Tua mengatakan, jika ini sesuai dengan rumor yang beredar, Ratu Iblis Elizabeth sudah menghilang selama 500 tahun. Jika dia masih hidup, dia pasti sudah kembali sejak lama untuk terus menguasai dunia. Si Leping yang mendengar jika telah ada 500 tahun, dia pun sangat terkejut sekali, karena di dunianya ini hanya ada 1 tahun yang dia rasakan. Leping juga mengatakan jika Elizabeth telah tinggal di sini bersamanya selama kurang lebih 1 tahun dan bukan 500 tahun. Ini seakan-akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian Ratu Iblis kembali menanyakan kepada Pak Tua, apakah kau tahu tentang rumor yang menyebutkan bagaimana Ratu Iblis itu meninggal? Mereka pun kemudian menjawabnya. Mereka mengatakan, menurut catatan yang ada, Ratu Iblis Elizabeth dibunuh oleh seorang pahlawan legendaris. Konon, pertarungan tersebut berlangsung selama sebulanan penuh, dan pada akhirnya sang pahlawan legendaris mati bersama Ratu Iblis demi melindungi benua pahlawan. Mendengar jika dirinya saat ini mati, si Ratu Iblis kini mulai emosi. Dia sadar jika semua ini telah keterlaluan. Dia mulai mengumpulkan auranya di tempat itu yang seakan-akan berisikan kekejaman. Dia pun kini membuat kedua tamu yang ada di hadapannya seperti mengalami sebuah keadaan terjebak di sebuah domain yang begitu menakutkan. Di sana terdapat banyak sekali jasad-jasad yang telah tiada. Dengan kejadian ini, Elif dan si ayah pun kini merasakan jika ini benar-benar murni niat untuk membunuh. Ini penindasan yang sangat kejam sekali yang mereka rasakan. Setelah itu, si Ratu Iblis menegaskan dengan lantang kepada kedua tamunya, rumor dari yang kalian ceritakan itu tidak benar adanya. Kedua tamu pun mau tidak mau mengakui hal itu. Dia mengatakan jika ini adalah kesalahan mereka berdua. Dan pada saat yang bersamaan juga, Leping pun mengatakan jika dia sebenarnya merupakan seorang pahlawan legendaris yang diceritakan itu. Kedua tamu pun kini tampak sangat terkejut akan hal itu. Mereka tidak mengira jika mereka akan menemukan sosok pahlawan legendaris. Di sana, si Leping juga mengatakan kepada kedua tamunya jika wanita yang ada di hadapan mereka merupakan sosok Ratu Iblis yang mereka ceritakan, yaitu si Elizabeth. Dengan adanya informasi yang seperti ini, kedua tamu pun semakin terkejut. Ini seakan-akan seperti informasi yang terlalu berlebihan dan itu menimbulkan luka dalam. Keduanya benar-benar sangat-sangat terkejut tentang semua hal ini. Setelah itu, si Ratu Iblis mulai sadar tentang tindakan yang dilakukan oleh Leping barusan yang sengaja memamerkan dirinya yang merupakan seorang pahlawan legendaris. Di matanya Elizabeth, si Leping ini seakan-akan mengatakan jika Ratu Iblis telah dia penjarakan di sini, dan si Ratu Iblis benar-benar ditertawakan. Ya, perspektif Elizabeth ini
cukup dominan pada dirinya. Atas adanya hal ini, si Elizabeth pun tampak kesal dan menyuruh si Leping untuk menghentikan perkataannya itu. Si Elizabeth pun tampak kesal dan mencoba menjauh pergi dari keberadaannya si Leping. Dia mengatakan, "Aku tidak akan menemanimu lagi." Di dalam hatinya, si Ratu Elizabeth mengatakan, "Leping Tai ini sengaja membuat ini semua. Aku mengerti, dia sengaja menyelamatkan orang-orang ini hanya untuk mempermalukanku saja. Ini sangat berlebihan dan tidak masuk akal." Si Elizabeth pun kini semakin kesal dan lantas langsung meninggalkan ruangan itu. Dengan kondisi yang terjadi ini, si Patua mencoba menanyakan kepada Tuan Leping, "Tuan Leping, apakah rencanamu selanjutnya? Maaf jika kedatangan kami ini mengganggu dirimu itu." Tak lama setelah itu, si Leping pun mengatakan jika dia tidak tahu tentang apa yang harus dia jalankan. Tapi yang jelas yang mereka lakukan saat ini hanya untuk tenang sebentar saja dan mulai memikirkan sesuatu. Di dalam hatinya, Leping pun mengatakan, tampaknya setelah Elizabeth memecahkan time barrier, waktu di sini menjadi tidak teratur. Sampai-sampai semuanya tersinkronisasi sepenuhnya. Bahkan 500 tahun telah berlalu di luaran sana. Ini benar-benar keadaan yang tidak dapat untuk dipercaya. Singkatnya, waktu pun kini mulai memasuki malam hari. Dan di sebuah ruangan kita kembali diperlihatkan dengan Ayah dan juga Elif. Mereka saat ini tengah berbincang akan kondisi yang mereka rasakan. Di sana si Ayah berbisik kepada si Elif tanpa diduga kebenaran 500 tahun yang lalu ternyata seperti ini. Ratu Iblis jatuh cinta pada pahlawan legendaris, jadi dia menyerahkan dunia dan memilih hidup dalam pengasingan. Ini seperti kisah yang dilalui oleh Pak Tua ini. Di sini dengan apa yang terjadi ini, mereka pun yakin jika ada hubungan di antara si Leping dan juga si Elizabeth itu. Namun meski demikian, si Ayah juga menyadarkan si Elif untuk tidak terlalu ikut campur. Si Ayah mengatakan, "Kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka." Tuan Leping mengatakan untuk tenang, dia pasti saat ini berpikir untuk tidak membiarkan kita pergi. Jadi, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kedua ini seakan-akan kini tengah terancam. Si Elif juga mengatakan kepada ayahnya, "Tapi ayah, jika Tuan Leping ingin membunuh kita, kenapa dia menyelamatkan kita terlebih dahulu?" Si Ayah pun mulai overthinking. Mereka mengatakan jika Tuan Leping dengan santai memberi mereka tes suci untuk menerobos dan kemudian hampir membunuh mereka. Di mata Leping dan Ratu Iblis, mereka berdua ini tidak berbeda dengan semut kecil yang ada. Di sini mereka hanya bisa untuk menerima nasib jika nanti mereka akan dihabisi atau dipertahankan oleh Leping di tempat ini dan dibiarkan untuk terus hidup. Tak lama ketika mereka tengah berbincang, tibalah kehadiran pria di tempat itu yang seakan-akan ingin masuk ke sana. Di sana, pria itu mengatakan, "Sudah larut malam, tapi kalian masih bangun. Apa yang sedang kalian lakukan sekarang ini?" Elif yang melihat itu kini sangat ketakutan karena dia sadar jika itu adalah sosok pria yang cukup misterius. Dan tadi juga si pria itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah Leping. Leping kini mengajak kedua orang itu untuk memainkan kartu bersama dengan dirinya. Mendengar hal itu, si Pak Tua pun kini sangat terkejut sekali. Dia kini mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh si Leping itu. Mereka mulai menyalakan lilin dan mulai mencoba untuk memainkan kartu yang tersedia. Singkatnya, aturan telah berhasil untuk disebutkan oleh si Leping, dan kedua orang ini memahami perkataan dari Leping itu. Di sini dengan apa yang terjadi ini, kedua tamu masih overthinking terhadap si Leping. Si Elif bahkan mengatakan dalam hatinya, seperti yang ayah katakan, ini sebenarnya adalah ujian Tuan Leping untuk mereka, untuk memutuskan apakah si Leping membunuh mereka atau tidak. Setelah itu, Leping mulai memainkan permainan. Dia mengatakan,
Kalau begitu aku akan mulai membagi kartunya. Elif pun semakin khawatir tentang kondisi yang dia rasakan. Dia kemudian mencoba menanyakan sesuatu kepada si Leping. Dia mengatakan, "Tuan Leping, bolehkah aku bertanya, apakah nama permainan ini?" Di sini, dari pandangan kedua tamu, mereka sadar jika kartu-kartu ini memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Kemudian, si Leping pun mulai memikirkan nama permainan yang mereka tengah jalankan ini. Dan pada saat ini terjadi, si Leping pun lantas menyebutkan hal ini sebagai permainan Dragon Fight. Mendengar nama Dragon Fight, kedua tamu pun kini sangat ketakutan sekali. Mereka tidak menyangka jika Leping akan melakukan hal itu. Tak tanggung-tanggung, bahkan si Ratu Iblis yang kini tengah menguping kini mulai sadar jika itu adalah permainan yang cukup berbahaya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kelima pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini permainan Dragon Fight pun akan segera dilakukan. Dan dengan kondisi yang terjadi ini, Leping mengatakan kepada kedua tamunya, "Perlu diingat, kalian berdua harus bekerja sama untuk mengalahkan naga jahat yang ada. Kalian sekarang bisa untuk memutuskan apakah akan menjadi pahlawan atau naga berdasarkan kartu yang diambil." Setelah itu, si Pak Tua pun berbisik kepada anaknya. Dia mengatakan, "Benar saja, saat ini kita telah berada dalam sebuah ujian yang dimainkan oleh Tuan Leping." Si Elif pun kini mulai ketakutan, dan dari perspektifnya, dia pun sadar jika ini adalah saat di mana Leping mulai menjalankan segala hal yang berbahaya. Elif benar-benar ketakutan ketika dia berada di tempat itu. Sesaat kemudian, Leping pun mengatakan kepada kedua tamunya, "Sekarang lihatlah kartu yang kalian pegang." Di sana, si ayah pun menyadari akan hal itu dan dia kini menyuruh Elif untuk segera melakukan aksinya, karena ini merupakan giliran dari Elif. Jadi Elif jangan ragu dalam mengambil kartu yang tersedia. Elif pun kini bergegas untuk mengambil kartu yang ada di sana dengan sedikit ketakutan. Kini, di saat permainan kartu itu dilanjutkan, para tamu pun merasakan jika mereka kini berada di sebuah alam lain yang seakan-akan mendominasi keadaan tubuh mereka. Tempat ini benar-benar terlihat begitu menakutkan. Kemudian Elif yang tadi berhasil mengambil kartu yang tersedia, kini malah membuatnya kehilangan kemampuan sihir yang dia miliki. Dia benar-benar tidak menyangka akan semua ini. Elif kemudian meminta maaf kepada ayahnya jika dia tidak berguna dalam hal ini. Tapi sang ayah mengatakan tidak apa-apa, serahkan sisanya kepada ayah. Sang ayah pun kini mulai beraksi di tempat itu. Dan ketika ini terjadi, si Leping menanyakan kepada semuanya, "Apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi naga jahat di permainan kartu ini?" Mendengar hal itu, Pak Tua mengatakan jika dia tidak ingin dan dia juga tidak pantas untuk melakukan hal itu. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh si Elif. Dia mengatakan begitu juga dengan aku. Saat kemudian permainan kartu semakin menjadi-jadi. Di sana Leping semakin percaya diri dengan kartu yang dia miliki. Leping pun kini kembali mencoba meyakinkan kepada kedua manusia ini, apakah kalian benar-benar tidak pantas dalam segalanya? Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan kepada kalian mulai dari sekarang. Leping pun segera mengambil kartu yang lain yang terdapat di depannya. Dan ketika berhasil mengambil kartu itu, Leping sedikit kecewa. Dengan adanya hal yang semacam ini, kedua tamu malah merasakan hal yang berbeda. Mereka kini malah mengira jika Tuan Leping ini tidak puas dengan kinerja mereka. Mereka pun semakin overthinking akan adanya hal itu. Tapi saat kemudian Leping mengatakan, "Aku akan bermain lebih dulu. Sekarang giliranmu untuk melakukan ini, Paman." Tak lama kemudian, Paman pun akan segera mengeluarkan kartunya di tempat itu. Tapi di dalam hatinya dia juga mengatakan, "Selama kami lulus ujian ini,
Tuan Leping akan melepaskan kami, jadi kami tidak boleh untuk menyerah begitu saja. Ketika si paman alias Pak Tua mengeluarkan kartunya, dia seakan-akan mengorbankan kekuatan hidup pada tubuhnya. Yah, seakan-akan fisiknya kini mulai melemah. Dia pun benar-benar tidak menyangka dengan keadaan yang dia rasakan ini. Seakan-akan tangannya kini keriput begitu saja. Dan dengan adanya hal ini, Elif mulai merasakan tentang kondisi ayahnya itu. Dia pun mulai khawatir dengan keadaan ayahnya. Di sana, meski dalam keadaan yang seperti itu, si ayah mengatakan kepada Elif, tenang saja, biarkan ayah yang mengurus segalanya ini. Sesaat kemudian, giliran si Elif yang akan mengeluarkan kartunya, tapi dia kemudian mengatakan jika dia lewat. Dengan begini, ini adalah giliran dari si Leping lagi. Namun tak disangka, Leping juga mengatakan jika dia saat ini lewat. Jadi mau tidak mau, ini adalah giliran si Pak Tua lagi. Pak Tua pun semakin ketakutan atas adanya hal itu. Di dalam hatinya, si Pak Tua pun mengatakan, Tuan Leping ini sengaja ingin aku terus bermain kartu dan menghabiskan kekuatan fisikku ini. Ini benar-benar sebuah kekacauan yang tidak kusangka. Dalam situasi ini, aku tidak punya pilihan selain membuang semua kartuku secepat mungkin. Tak lama kemudian, Pak Tua pun mengeluarkan kombinasi kartunya dan ini disebut sebagai Flying Dragon. Berdasarkan aturan yang ada, ini cukup efektif. Dengan adanya hal yang semacam ini, lagi dan lagi si Pak Tua merasakan kesakitan yang terdapat dari tubuhnya. Tak tanggung-tanggung, kini harga yang harus dibayar adalah satu kakinya yang kini semakin menyakitkan. Kakinya kini perlahan-lahan mulai keriput. Ini benar-benar keadaan yang membuat si Pak Tua sangat bingung dan bertanya-tanya. Kemudian dengan adanya kartu yang keluar tadi, kini malah membuat tempat itu kedatangan dragon. Dan ini semua adalah perspektif yang dirasakan oleh si Elif dan juga si ayah. Dan dengan adanya dragon yang ditimbulkan oleh si Pak Tua, kini dragon itu pun malah menyerang ke arahnya si Leping. Sehingga Leping pun dalam kondisi yang sedikit mengalami kesakitan. Ini semua juga disaksikan oleh si Ratu Iblis. Perlu diketahui jika ini semua merupakan perspektif yang ditimbulkan oleh Pak Tua, Elif, dan juga Ratu Iblis. Sebenarnya, si Leping tidak merasakan hal apapun. Ini hanyalah sekedar permainan kartu biasa yang sedang dia jalankan. Setelah itu, si Dragon berhasil menyerang, dan dengan apa yang terjadi ini, Pak Tua pun kini sangat ketakutan. Dia pun kini mengatakan dalam hatinya, ternyata memainkan kombinasi kartu ini akan menimbulkan sebuah efek serangan. Aku baru saja melakukan kejahatan terhadap pahlawan legendaris. Aku sekarang benar-benar dalam kondisi di ujung tanduk. Pada saat ini terjadi, Leping sebenarnya tidak merasakan apapun. Dia kini semakin fokus dalam memainkan kartu yang tersedia. Kini, si Leping mengatakan permainan yang bagus untuk saat ini. Setelah itu, Pak Tua pun menawarkan kepada Leping untuk mengeluarkan kartu yang tersedia pada dirinya itu. Tapi Leping mengatakan dia tidak menginginkannya. Jadi Pak Tua yang harus melanjutkan hal itu. Dengan kondisi ini, Pak Tua pun mengerti akan semuanya. Dia pun kini semakin gemetaran. Dia harus segera mengeluarkan kartu yang tersedia di tangannya. Dia mengeluarkan kartu 3. Setelah itu adalah gilirannya si Elif, dan Elif lagi dan lagi lewat. Kemudian adalah gilirannya si Leping. Leping pun mulai beraksi. Di sana dia mengeluarkan strike yang berisikan kartu 6, 7, 8, 9, 10, J, dan Q. Dan ketika kartu itu dikeluarkan, si ayah dan Elif merasakan efek yang semakin tak terduga di sana. Mereka benar-benar berada di sebuah domain. Dengan begini, si Pak Tua semakin ketakutan. Seakan-akan yang tengah ia hadapi bersama dengan Elif adalah ombak besar dari keluaran kartu yang dilakukan oleh si Leping tadi. Si ayah dan si Elif pun kini tidak bisa berbuat apa-apa. Si ayah hanya bisa mengatakan kepada Elif, "Bertahanlah wahai anakku."
Gelombang itu pun kini mulai menyapu kedua manusia yang ada di sana. Mereka pun kini seakan-akan tenggelam dalam gelombang yang ada. Namun untungnya mereka berhasil melewatkan hal itu dan berhasil untuk selamat. Meski demikian, tubuh mereka kini mulai lelah. Di sana tak diduga lagi dan lagi sosok dari Tuan Leping mengeluarkan kartunya. Dan pada saat ini, si Leping mengeluarkan Tree of Akain yang ditambah dengan pair. Dan dengan adanya hal ini, kedua tamu kini melihat dengan jelas jika ada segerombolan pasukan berkuda yang kini berniat menyerang ke arah mereka. Di sini Pak Tua harus segera menemukan cara agar dia bisa lolos dari segalanya. Dan di saat genting yang seperti ini, si Elif ternyata bisa untuk mengeluarkan kartunya. Dan kini Elif mengeluarkan sebuah kombinasi kartu yang tersedia di sana. Si ayah awalnya mencoba melarang ini karena itu akan berbahaya bagi hidupnya Elif. Tapi sayang, Elif tetap akan melakukan hal itu. Dia mengatakan, "Aku tidak bisa selalu bersembunyi di belakang. Aku juga harus melindungi ayah." Di sana, si Elif pun mengeluarkan kartu yang sama dengan kartu yang dikeluarkan oleh Leping sebelumnya. Sehingga pasukan berkuda juga muncul di tempat itu. Dua pasukan kini seakan-akan saling bertempur di sana. Dan dengan adanya hal ini, pertarungan pun mulai terjadi. Pemandangan yang seperti ini hanya bisa disaksikan oleh si ayah dan juga si Elif serta si Ratu Iblis. Pada saat ini terjadi, si ayah menanyakan kepada Elif, "Elif, apakah kamu saat ini baik-baik saja?" Ya, kini Elif mengatakan jika dia dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun tubuhnya sedikit lelah. Dengan apa yang terjadi ini, Leping mengatakan kepada kedua tamunya, jika perlu, kalian harus melindungi rekan satu tim, meskipun kalian memecahkan kartu sendirian, dan yang terpenting adalah tekad. Karena tekad adalah awal dari segalanya. Tak lama kemudian, Leping juga mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak menyangka mereka semua ini memahami permainan kartu secepat ini." Si Pak Tua yang mendengar adanya kata tekad dari mulutnya Leping kini sadar jika ini adalah sebuah motivasi yang cukup bagus. Tapi sesaat setelah itu Leping mengatakan kepada kedua tamunya, "Namun sayang, kalian telah terlambat. Kalian akan merasakan sebuah ketakutan." Ya, dengan adanya kondisi ini, kedua tamu semakin merasa khawatir tentang kondisi mereka. Si Ratu Iblis juga merasakan hal yang demikian. Dia sadar jika hal buruk akan segera terjadi di tempat ini. Leping pun kini berhasil mengeluarkan kartu Joker. Dan dengan adanya kondisi seperti ini, tak diduga efek yang semakin mencengangkan semakin dirasakan oleh kedua tamunya Leping. Mereka saat ini dengan jelas melihat adanya si Joker yang begitu menakutkan yang ada di hadapan mereka. Joker ini seperti haus darah sekali. Tak lama setelah itu, keduanya semakin merasakan ketakutan yang luar biasa, sedangkan si Leping tidak bereaksi sama sekali. Dengan kondisi ini, si Ratu Iblis mengatakan, "Bajingan, pemanggilan apa ini? Ini terlalu menakutkan." Joker pun kini mulai berperilaku seram dan dia dikenal sebagai Supreme Clown King, di mana dia berada di level 3 Demon God. Di sini si Joker benar-benar memberikan rasa penindasan yang begitu kuat terhadap dua tamu yang ada di hadapannya. Tapi saat kemudian ternyata Joker hanya memberikan sebuah tanda cinta kepada kedua orang itu. Sesaat kemudian si Joker menyadari akan keberadaan Ratu Iblis yang ada di sekitaran. Dia kini memandang ke arah Ratu Iblis itu. Si Joker pun kemudian mengatakan kepada Ratu Elizabeth, "Apakah yang sedang kau lihat? Apakah kau ingin bermain-main denganku?" Kemudian si Joker pun mulai mengeluarkan pisaunya dan dia mengatakan kepada si Ratu Elizabeth, "Jika kau semakin melihat ke arahku, aku tidak segan-segan akan membunuhmu."
Penindasan yang cukup kuat ini membuat si Ratu Elizabeth sedikit kesal. Dia mengatakan, "Kau jangan main-main denganku, kau tidak boleh untuk meremehkanku." Kemudian si Elizabeth mengatakan dalam hatinya, "Selama ini aku menurunkan harga diriku dan menerima makanan, dan akhirnya mencapai level Dewa Iblis bintang 3. Leping ini telah memanggil hantu Joker dengan sangat santainya. Dia benar-benar di luar dugaanku." Kemudian atas apa yang terjadi ini, kedua tamu pun semakin merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Keduanya sadar jika mereka tidak mungkin bisa lolos dari permainan kartu ini. Si ayah pun meminta maaf kepada Elif karena dia tidak berhasil menjaga Elif. Namun Elif mengatakan, "Ayah, bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Ini semua salahku karena telah membuat Tuan Leping ini kesal." Mereka berdua pun kini sangat pasrah menerima nasib mereka di tempat ini. Dan tak tanggung-tanggung pada saat ini, si ayah pun semakin merasakan luka pada tubuhnya. Dia kini sadar jika kekuatan hidupnya terkuras habis-habisan. Darah mulai keluar dari mulutnya itu. Dia benar-benar merasakan sebuah kehancuran yang begitu mendalam. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-6 pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan Pak Tua yang kini semakin merasakan kesakitan karena adanya ancaman dari si Joker. Dia pun kini menyerah dan kartunya dikeluarkan begitu saja. Dengan apa yang terjadi ini, si Leping mulai memandang ke arah kartu itu. Leping mengatakan, sebenarnya dengan kartunya si paman ini, paman bisa saja menang sejak tadi. Ternyata dia hanya membiarkanku bermain dengannya. Aku bodoh dan berpikir kalau aku sangat kuat. Nyatanya, aku malah mengganggu istirahat orang lain. Di sini, di perspektifnya si Leping merasa jika dirinya kalah menghadapi Pak Tua. Padahal Pak Tua sudah mati-matian menghadapi Leping dalam permainan kartu ini. Setelah itu, si Leping pun membatalkan permainannya ini dan dia pun kembali mengumpulkan kartu yang berserakan untuk kembali menjadi seperti semula. Dengan begini, si Joker yang tadi dikeluarkan kini mulai menghilang dari peredaran. Kondisi ancaman yang dirasakan oleh Pak Tua dan juga si Elif kini mulai memudar. Kartu itu pun kini telah tersusun rapi oleh tangannya si Leping. Kemudian Leping mengatakan kepada kedua tamunya, "Kita sudah bersenang-senang, jadi tidurlah lebih awal. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Dengan apa yang terjadi ini membuat kedua tamu mulai terkejut dan tidak menyangka. Sedangkan si Leping kini keluar dalam keadaan yang tidak semangat sekali. Dia seakan-akan mengalami sebuah kekalahan dalam permainan kartu tadi. Kemudian tadi sangka si Pak Tua pun merasa jika pahlawan legendaris ini sangat tidak bisa untuk ditebak. Mereka pun kini benar-benar bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Di matanya si Ratu Elizabeth mengatakan, keterlaluan sekali si pahlawan ini. Dia sebenarnya bermain kartu dengan dua manusia ini adalah sebuah kebohongan belaka. Dia hanya mengambil kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya kepada aku melalui Jokernya tadi. Ini benar-benar sangat licik sekali. Waktu pun kian berlalu dan tibalah di keesokan harinya, di mana pada saat ini kedua tamu bergegas akan meninggalkan tempatnya si Leping. Di sana Leping mulai berbincang dengan kedua orang itu. Leping di sana mengatakan kepada kedua orang itu, "Paman, apakah kalian tidak ingin tinggal di sini lagi selama 2 hari? Buah yang aku tanam akan segera dipanen." Mendengar hal itu, si paman alias Pak Tua mengatakan, "Aku tidak bisa mengganggu kalian berdua lagi di sini. Tua Leping sangat baik. Putriku dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Di sini si Leping mengatakan, "Jangan terlalu serius. Aku melakukan ini untuk membantu sesama." Setelah itu Pak Tua pun mengatakan kepada Leping, "Tolong jangan khawatir. Kami tidak akan berbicara omong kosong setelah kami pergi dari sini."
Si anak juga membenarkan. Dia mengatakan, "Tuan Leping, kamu masih memberi kami hadiah yang sangat berharga yang saya pegang ini." Di sini Leping mengatakan jika itu tidak masalah, dia memberikan itu secara ikhlas. Kemudian si Leping juga mengatakan, "Ngomong-ngomong, aku juga punya sesuatu sebagai oleh-oleh untukmu, Paman." Leping pun memberikan kartu kepada si paman itu. Dengan mendapatkan kartu itu, si paman pun kini sangat khawatir tentang kondisi yang akan terjadi pada dirinya. Namun meski begitu, dia tetap untuk mengambilnya. Di sana dalam perspektif yang dilihat oleh si paman, pada saat ini sosok dari Tuan Leping benar-benar mengancam dan dia harus menerima hadiah ini secara paksa. Kemudian si Leping juga mengatakan kepada si pamannya, "Aku memberikanmu kartu ini karena keterampilan kartuku sangat buruk. Aku sama sekali tidak cocok." Setelah itu, si Ratu Elizabeth juga mulai bersuara. Di sini, dengan nada lantangnya, si Ratu Elizabeth meneriakkan kepada kedua tamu itu, "Silakan bergegas pergi dari sini sekarang juga." Dengan adanya efek penindasan yang seperti itu, kedua tamu pun bergegas melarikan diri dan kabur begitu saja. Leping pun kini mengikhlaskan kepergian mereka berdua. Di sana, Leping pun mengatakan jika semuanya telah berhasil untuk ditenangkan. Dan tak lama kemudian si Ratu Elizabeth menyuruh si Leping untuk segera memasak karena makanan sudah tiada. Leping pun bergegas melakukan hal itu. Kita kembali diperlihatkan dengan Pak Tua dan Elif. Di sana mereka pun tengah berlari dengan begitu kencangnya. Dan ketika pelarian mereka sudah dirasa cukup jauh, mereka pun berhenti di sana. Perbincangan mulai dilakukan oleh Pak Tua dan juga si Elif. Dia mengatakan, pertama tadi ada tes permainan dari pahlawan legendaris, dan kemudian ada ancaman dari Ratu Iblis yang begitu kejamnya. Ya, itu terjadi tadi malam setelah si pahlawan legendaris alias si Leping meninggalkan ruangan. Di dalam malam itu, si Ratu Iblis mengancam kedua manusia untuk bergegas meninggalkan rumah ketika esok hari tiba. Penindasan itu benar-benar terasa kejam dan kedua manusia seakan-akan merasakan neraka yang begitu mendalam. Saat itu dengan lantangnya Ratu Elizabeth mengatakan, "Aku Elizabeth memerintahkan kalian untuk segera pergi dari sini besok dan jangan menyebarkan berita apapun ke dunia luar tentang keberadaanku di sini bersama dengan pahlawan legendaris." Tak sampai di sana, Ratu Iblis pada saat itu juga mengatakan, "Jika kalian sedikit saja berpikir untuk tidak menaatiku, tanda kutukan di leher yang telah kupasang pada kalian akan membuat kalian langsung jatuh ke tanah. Kalian harus mengerti tentang perkataanku itu jika hidup kalian ingin selamat." Dan karena ancaman yang seperti itulah, kedua manusia semakin yakin meninggalkan kediaman dari Leping. Sekarang Pak Tua bisa menyimpulkan kebenaran sejarah adalah Ratu Iblis yang menguasai dunia dan Tuan Leping, pahlawan legendaris, sudah lelah dengan perselisihan di dunia dan tidak ingin diganggu lagi. Si anak pun juga memahami akan hal itu. Tapi saat kemudian si Elif sadar jika tempat ini terlihat tidak asing bagi mereka. Yah, ternyata tempat ini merupakan tempat pertarungan terakhir yang dilakukan oleh mereka berdua menghadapi pasukan dari Dargwil. Dengan begini, si Pak Tua pun sadar jika dia telah lari sejauh mungkin dan bahkan kembali ke titik semula. Di sana mereka berdua menyadari jika mayat dari pasukan musuh yang terakhir kali mereka hadapi masih ada di tempat ini. Mereka kini mengatakan seharusnya ada berbagai monster level tinggi di dekat sini. Jadi sebaiknya kita harus segera pergi secepat mungkin. Dan tak diduga semua hal ini bisa disaksikan oleh si robot anjing meskipun dalam jarak yang sangat jauh sekali. Si robot anjing juga sadar jika ada yang mendekat ke arah dua manusia itu.
Meski demikian, si anjing sudah tidak peduli lagi. Dia mengatakan, siapa yang peduli? Jangan sampai aku dipukuli lagi oleh wanita galak itu saat aku kembali. Si anjing pun kini bergegas pergi dari tempatnya tadi. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan kedatangan para musuh dari kedua manusia itu. Musuh-musuh ini kini seakan-akan mengepung keberadaan dari dua manusia yang ada. Yah, tubuh makhluk ini cukup mengerikan, layaknya seekor iblis tingkat tinggi. Di sana tadi diduga keberadaannya itu pun diikuti oleh para makhluk-makhluk yang menjadi bawahannya. Dan dengan begini, si Pak Tua pun sadar jika itu adalah The Great Apostle. Dengan mendapatkan kenyataan yang seperti ini, si Pak Tua semakin ketakutan. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh si Elif. Setelah itu, si iblis bertanduk dua pun akan segera memberikan sebuah serangan telak ke arah mereka berdua. Sosok makhluk ini dikenal sebagai Darguil Great Apostle. Dia merupakan Great Demon Spirit bintang 2. Kemudian ada juga Darguil Apostle level 4 Demon Spirit. Tak sampai di sana, ada juga Darguil Apostle level 3 Demon Spirit. Ini seakan-akan tempat yang seperti neraka. Keberadaan dari anggota Darguil ini bahkan mencapai 3 atau 5 lebih. Ini benar-benar sesuatu yang harus ditangani secepat mungkin. Jika terlambat, maka kedua manusia ini akan segera dibinasakan. Sebelum itu, perlu diketahui referensi level dari kekuatan sihir. Ada Magician, Great Magician, Demon Spirit, Great Demon Spirit, Demon Saint level, Demon Lord level, Demon King level, Demon God level, dan level kekuatan sihir dapat dijadikan salah satu acuan standar kekuatan. Pada saat ini, si Pak Tua alias Bars mempunyai profesi sebagai pahlawan dan dia berada di bintang 3 Great Magician. Di sini Elif sadar jika perbedaan kekuatan terlalu besar. Dia pun kini menyangka jika mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan para musuh ini. Jadi Elif mengatakan kepada si ayahnya, biarkan aku pergi bersama dengan mereka agar ayah bisa untuk selamat. Si Elif ini berprofesi sebagai archer dan berada di level 1 Great Magician. Meski dalam perbedaan yang cukup tinggi, si ayah kemudian mengatakan dengan lantang, "Yah, perbedaan kekuatannya memang sangat besar. Namun, setelah melihat ranah pahlawan legendaris dan Ratu Iblis, mereka bukanlah apa-apa dibandingkan kedua orang itu." Di dalam hatinya, si ayah juga mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Tuan Leping, hal terpenting dalam bermain kartu adalah tekad. Si ayah pun kini mengeluarkan kartu yang diberikan oleh Leping sebelumnya, dan tanpa diduga, kartu itu menimbulkan efek cahaya yang cukup kuat. Di sana dengan lantangnya, si ayah mengatakan, ayah ini pernah menjadi pahlawan yang dikenal sebagai Bars yang berani. Jadi, tidak mungkin ayah akan menyerah begitu saja. Di sini, efek serangan kartu ini benar-benar terasa oleh para musuh yang dimiliki oleh sang ayah. Serangan itu benar-benar membuat para musuh kini ketakutan. Di sana si ayah juga kembali menegaskan, sejak ibumu kembali ke suku elf, ayah sudah membawamu sendirian dan menjadi penakut. Namun, pada saat ini, ayah tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kita bisa melewati masa ini, maka kita akan mampu untuk mengatasi segalanya. Ayah akan membawamu ke suku elf dan membawa ibumu kembali, sama seperti saat ayah mengejar ibumu saat itu. Ayah akan berjuang dengan sepenuh tenaga. Si ayah pun kini lantas mengeluarkan kartu 4 sebanyak 4 buah. Dan dia pun kini melakukan pemanggilan kartu. Dengan adanya hal yang semacam ini, ayah yakin akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, itu membuat sebuah efek Bam Arrow God. Sesaat kemudian muncullah seorang dewi yang kini memegang sebuah panah dengan sangat-sangat kuat. Dia tak lain dan tak bukan adalah ibu dari si Elif ini. Dengan begini, si ayah pun memerintahkan si ibu itu untuk bergegas maju dan menghadapi para musuh yang ada. Serangan pun mulai dikumpulkan oleh sang ibu melalui anak panah yang dia pegang. Dia kini mengarahkan itu tepat ke para musuh yang ada. Dengan apa yang terjadi ini, ledakan besar pun kini mulai mencoba menghancurkan segalanya di tempat itu.
Pasukan Darguil pun kini mencoba untuk menahan laju dari serangan tersebut, tapi serangan itu benar-benar di luar dugaan. Tubuh mereka bahkan ditembusi oleh anak panah itu, sehingga satu persatu kini mulai dibinasakan. Serangan ini benar-benar sangat tinggi sekali. Setelah itu, ketika serangan ini langsung menuju si iblis tertinggi, dia pun kini mencoba menahan itu dengan santai dengan tangannya. Dia mengatakan serangan ini masih terlalu mudah. Tapi saat kemudian, hal yang di luar dugaan mulai terjadi. Panah itu kini terus menembus ke arah dirinya. Dia tidak mampu menahan laju dari panah itu, sehingga kepalanya pun kini terkena panahan yang begitu mematikan. Dia pun binasa seketika. Efek penggunaan kartu ini benar-benar di luar batas dan ini sangat kuat sekali. Dan dengan selesainya hal ini, si Archer kembali masuk ke dalam kartu dan pemanggilan berhasil untuk dituntaskan. Si ayah pun kini terlihat cukup lemas karena dia menggunakan cukup tenaga pada saat bertarung tadi. Elif mencoba untuk menenangkan ayahnya itu. Di sini dengan apa yang terjadi ini, si ayah pun mengatakan, sepertinya ayah harus berganti pekerjaan sekarang karena pada saat ini kekuatan kartu benar-benar di luar batas. Si ayah pun kemudian mengatakan, aku akhirnya memahami tips yang diberikan Tuan Leping padaku. Tekad adalah elemen kunci sebenarnya untuk memunculkan kekuatan kartu. Sejak saat itulah, sebuah profesi baru telah lahir di benua pahlawan yang dikenal sebagai Master Kartu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-7 pun berakhir sampai di sini.